So teman-teman, saya mau mulai dulu ya, welcoming dikit sambil nunggu superstar. Ini mah namanya superstar nih. Saya ketemu Pak Niko di Novotel Palu. Oh, di Pekanbaru sampai jam 3 dini hari. Oh iya iya iya. Halo. Nah teman-teman, kita udah selesaiin liburan ya. Kita udah selesaiin juga Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin buat semua teman-teman yang ngucapin yang merayakan Lebaran. So ini adalah kick off-nya, dimana kita udah mau mulai berjuangan lagi ya teman-teman ya. That's why di momen yang tepat ini, dimana kita harus ngecas lagi, saya minta tolong dia Kobudi Darwin bisa hadir di Home Talk. Sebenarnya Kobudi itu nggak pernah ada di Home Talk. Kenapa teman-teman? Karena kita selalu menyimpan yang terbaik di belakang gitu ya, selalu ya. So teman-teman sambil nunggu waktunya, mudah-mudahan teman-teman bisa info ke teman-temannya bahwa kita mulainya jam 7 malam, bukan jam 8 malam. Even bannernya jam 7 malam, tapi orang biasanya kiranya jam 8 malam, termasuk saya sendiri. Dari situlah saya bilang, teman-teman yuk saya ngobrol-ngobrol dulu sambil teman-teman bisa kasih tahu teman-temannya bahwa kita jam 8 malam ya, jangan lewat. Saya aja speakernya lewat gitu loh. Gitu sih. Kita sapa dulu nih teman-teman kita ada di Jogja, dari Malaysia. Malaysia udah nonton Zoom. Halo Malaysia, Johor. Nah, so teman-teman gini, ini pertandingan tuh yang saya maksud adalah Noireng ditutup ya. Noireng tuh ditutup selalu dimulai 1 Oktober, selalu ditutup 25 September, selalu. Sekarang adalah tanggal 19 Mei. Hari ini ulang tahun anak saya, by the way. Tapi saya tetap Zoom, kenapa? Karena bagi saya setiap hari juga selalu spesial, termasuk hari Home Talk hari ini juga spesial. That's why saya memutuskan saya yang harus ada di Home Talk ini, apalagi ada Kobudi Darwin, ya nggak sih? Nah, so di 19 Mei artinya pertandingan kita tinggal 4 bulan lagi. Basically untuk Anda fight untuk Anwareng. Contoh teman-teman di Samurai, Shogun, kalian harus kejar push the limit. Kenapa? Karena kita akan siapin bukan Anwareng sekarang aja. Kalian lagi bangun fondasi untuk Anwareng tahun depannya lagi. Karena Anwareng itu selalu berulang teman-teman. Gitu ya. Jangan gue finish Samurai ya udah gitu. Gue udah finish Shogun ya udah, nggak kayak gitu. Kalian harus finish di sementok-mentoknya Anda, sejauh-jauhnya Anda, agar tahun depan Anda bisa fight rank Anda lebih mudah lagi. Itu selalu prinsipnya ya teman-teman ya. Oke, saya nggak mau banyak gimana lagi. Saya anggap 5 menit teman-teman yang anggap aja yang kira jam 8, mudah-mudahan kalian bisa sempat infoin. Kita mau mulai dikit lagi. Toh siaran ini bisa disiaran ulangin di Facebook selalu. Jadi kalau buat teman-teman Home Talk, kalian bisa nonton lagi acaranya di Facebook. Saya mau panggil dulu leader, dia adalah 001 Bushido. Jadi dia adalah Bushido pertamanya AFC yang pernah ada selama AFC berdiri. Teman-teman pasti lebih tahu dia lah. Mungkin dia lebih terkenal kali dari saya. Namanya Kobudi Darwin ya. Kobudi Darwin udah connect belum? Halo Ko. Halo juga Niko, halo juga teman-teman semuanya. Suaranya ya, Kobudi. Apa kabar Ko? Baik, selama liburan. Liburan kemana? Nggak kemana-mana Niko, tetap di rumah. Oke, ini leader panutan lah. Nah teman-teman, khusus untuk Home Talk yang ini, template-nya mungkin agak beda ya, karena saya nggak akan bertanya lagi gimana Kobudi kenal AFC, gimana cara kenal bangun jaringannya, karena sebagian besar kalau teman-teman aktif Zoom atau tim dia, pasti rata-rata udah dengar lah. Justru tujuannya kita Home Talk ini, mendengar hal yang tidak pernah didengar, itu ya nggak sih? Nah itulah tujuannya kenapa saya bawa Kobudi hari ini. Dia adalah salah satu leader panutan saya pribadi, jujur sangat terinspirasi oleh Kobudi Darwin. So that's why saya simpan selalu yang terbaik di waktu yang terbaik, ya kan teman-teman ya. Nah ini ada Kobudi Darwin. Bagi teman-teman yang belum kenal, dia adalah leader official itu saya
lupa tepatnya angkanya berapa, tapi dia adalah salah satu member ke 9 ribuan sekian yang masuk di AFC, lalu menjadi Bushido pertama di AFC sampai hari ini. Nah, sekarang Kobudi boleh nggak Kobudi kenalin ke teman-teman? Mungkin ada yang belum kenal Kobudi, kan mungkin. Saya nggak tahu ya. Mestinya kan kepopulerannya lebih terkenal. Cuma siapa tahu ada yang belum kenal. Boleh nggak Kobudi kenalin sedikit gimana Kobudi? Oke, ya, kenalin, nama saya Budi Darwin. Jadi saya bergabung di AFC ini sebenarnya tepatnya itu tadi saya cek di sistem 27 Agustus ya. Jadi praktis 27 Agustus saya bergabung, 2007 Agustus 2018 ya. Jadi ya sekitar 2,5 tahun lalu. Nah itu kalau nggak salah perusahaan AFC ini sudah mulai berjalan ya, mungkin lebih kurang sekitar 7 bulanan lah ya, 6 bulan 7 bulan. Nah sehingga kata Pak Niko GM kita, nah saya member sekitar ke 9.000 lebih. Nah itulah kira-kira ya. Usia sekarang saat ini sih udah ini ABG ya, aku baru bocap gitu ya. Ada anak nggak kok? Hah? Ada anak nggak? Anak 2 ya. Ya, istri jadi ada ya teman-teman ya. Ini soalnya Bushido gampang diincar kok. Oke, Kobudi, saya akan mulai pertanyaan yang tidak biasa, karena sebagian besar kenal Kobudi ya. Bahkan menurut saya hampir 70% jaringan adalah jaringan Kobudi Darwin di AFC ini, teman-teman. Jadi beliau 70% lebih, jadi nggak nyampe 80, tapi lebih dari 70 adalah jaringan Kobudi Darwin, teman-teman. Nah, dari Kobudi Darwin, boleh nggak? Saya akan nanyanya sedikit beda. Kenapa? Karena kalian sering dengar perkenalannya Kobudi. Kalau kalian sebagai downline-nya pasti sering ya. Karena saya aja sering banget dengar. So, kita hari ini akan bahas yang jarang didengar dari teman-teman semua. Oke, teman-teman ya. Kobudi, saya akan mulai pertanyaan pertama. Yang simple di otak semua orang. Kobudi punya 3 Bushido kiri dan 3 Bushido kanan, betul ya? Ada Adrian, ada Dr. Yudi, ya betul ya? Betul. Ada di kanan ada Yohana, Silvi Hendro, dan Eka segala macam. Pertanyaannya, kenapa Kobudi masih kerja sih? Karena jujur ya teman-teman, ini dengerin dulu ya kenapa saya nanya pertanyaan gini. Kobudi adalah salah satu Bushido yang benar-benar bagi saya sangat humble. Kalau kalian sepakat boleh Anda chat ya. Dia sangat humble, benar-benar dia bantu almost semua orang, termasuk bukan jaringannya. Kalau itu saya tahu betul tuh. Termasuk bukan jaringannya pun dibantuin. Pertanyaan sesungguhnya adalah, kenapa Kobudi udah Bushido? Dia punya 3 kiri Bushido dan 3 kanan Bushido. Ya sebenarnya ya lu ngapain lagi kerja gitu loh, kata-kata awamnya. Kenapa saya sekaligus menyenggol juga nih, karena ada orang yang samurai aja atau baru toreda aja udah mentalnya udah deh, gue mau santai-santai dulu, oh gue udah finish nih, gue udah dapet segini nih. Nah kan ini Kobudi Darwin Bushido yang udah kiri dan kanannya ibaratnya nggak ngapa-ngapain aja kan jalan. Kenapa Kobudi masih table talk? Saya lihat waktu itu kita di grup aja, di grup founder aja, Kobudi bisa table talk 1 hari 3 kali 4 kali ketemu tim. COVID lagi. Kan orang bisa alasan tuh. Kan sekarang lagi tren tuh alasan COVID, jangan ngumpul gitu. Nah, Kobudi kenapa sih masih kerja? Ini jujur-jujur aja ya, biar semua orang denger nih pertanyaan yang tidak pernah didengar kan gitu. Kenapa kok? Kan udah punya 3 Bushido kiri, 3 Bushido kanan, udah autopilot. Oke, jadi thank you GM kita Pak Niko yang luar biasa. Jadi sebenarnya gini, memang kalau dibilang 3 kiri Bushido kiri, 3 Bushido kanan sih memang udah autopilot ya, karena keduanya ini udah sama-sama kaki kuat, benar gak ya? Setiap hari udah flush ya kan? Jadi artinya udah lebih dari 2 sparing setiap harinya. Nah, jadi sebenarnya saya punya visi, saya punya misi atau impian saya itu sebenarnya on top dari itu gitu loh. Karena terus terang bukan materi lagi yang saya mengejar di sini gitu loh. Karena terus terang karena saya sudah memulai, ya istilahkan gini, kalau kita sudah memulai sebagai seorang leader, ya kita juga harus bisa mengakhirinya semua dengan baik juga. Artinya apa? Saya ingin melihat juga teman-teman semua, ya yang di sini semua, apalagi yang orang-orang yang teman-teman yang benar-benar komit, pasti saya akan bantu, ya. Jadi makanya teman-teman siapa yang komit pasti saya akan bantu. Kenapa? Karena saya sebenarnya punya impian lagi di
luar dari materi, saya akan melihat lagi 200 Bushido di AFC. Ya, kalau 200 Bushido terjadi di AFC, berarti lebih kurang itu akan ada 1000 daimyo, you know? Nah, kemungkinan ada 5000 shogun loh yang saya akan lihat gitu. Nah, itu mungkin akan menjadi satu kepuasan saya ya, tersendiri gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Itu anggap aja kayak legacy ya, maksudnya itu kepuasan pribadi Ko Budi ya, menciptakan mereka itu. Nah, waktu Ko Budi waktu Ko Budi table talk itu mereka yang minta apa Ko Budi yang bikin? Banyak yang dari mereka yang minta. Mereka minta dan Ko Budi selalu rata-rata say yes kalau bisa kan? Ya, jadi saya tinggal lihat schedule saya aja yang kapannya kosong gitu. Kalau misalnya siang kosong, siang ada sore atau ada malam gitu. Kalau malam banyak kan saya misalnya alokasi untuk Zoom. Nah, tapi kalau siang sore kan sekarang masih bisa karena kalau kita sekarang ngumpul di kafe-kafe kan sampai jam 9 kan kita udah diusir, ya kan? Nah, tapi kalau Zoom kayak seperti habis dari ini besok lusa ada lagi nih kan gitu. Jadi tapi kalau Zoom banyak kan saya adalah jam 8 atau jam 9 malam ke atas gitu. Tapi kalau siang sore masih. Jadi kalau jadwal saya kosong, saya intinya sebenarnya welcome aja ya, siapa aja boleh. Yang penting tapi udah bukan sifatnya individu karena kan saya sekarang lebih fokusnya adalah untuk membantu jumlah ya. Jadi saya terus terang saya harus membantu jumlah. Jadi artinya kalau Anda bisa kumpulkan jumlahnya 10, 20, 30, 50, saya jauh lebih semangat. Tapi kalau Anda mengajak saya untuk pergi prospecting, itu pasti saya tolak. Kenapa? Karena yang saya hadapin cuma 1-2. Kalau cuma 1-2 saya berharap ya Anda aja udah bisa gitu ya, seperti itu. Tapi untuk motivasi tim Anda supaya mau maju, nah ya misalnya mereka kurang semangat, mereka mau disemangatin, nah itu oke ya, itu pasti saya akan membantu. Oke. Nah, boleh nggak sih? Saya kan selalu menganggap jujur aja di AFC kalau leader, patok saya selalu kalau orang bilang leader, saya orang nomor 1 yang saya sebut pasti Ko Budi Darwin. Boleh nggak Ko Budi Darwin sharingin sih arti leader di mata Ko Budi Darwin terhadap member-membernya harusnya seperti apa? Artinya apa leader itu? Dan seharusnya dia seperti apa? Boleh nggak sharing ke kita? Siapa tahu deh kita ada yang lagi belajar menjadi leader yang lebih baik. Ya kalau leader yang pertama pasti kita harus punya visi dulu ya, visi untuk harus kita maju yang pertama ya. Nah bagaimana bisa membuat timnya kita maju dulu itu yang pertama. Nah kalau Anda bisa punya strategi bagus ya, berarti kenapa? Karena kalau dengan strategi Anda bisa membantu atau bisa membawa tim Anda lebih berhasil lebih banyak, itu yang pertama. Nah kemudian kita juga mesti lead by example, jadi harus ada memberikan contoh. Nah banyak kan kita seringkali adalah leader tapi tidak ingin melakukan. Adalah memberikan instruksi itu nggak bisa. Kalau kita kerja di kantoran, manajer benar ya, manajer memberikan instruksi. Tapi kalau leader nggak bisa ya. Kalau leaders adalah harus lead by example. Nah mungkin Anda kalau sering dengarkan Zoom-nya Pak Niko kan gitu kan, monkey do, monkey see gitu kan. Nah jadi ya seperti itu. Jadi apa yang Anda lihat, apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita kalau sebagai leader harus memberikan contoh ya seperti itu. Nah kemudian seorang leader juga harus menjadi panutan ya untuk member-member kita. Artinya apa ya? Tadilah ya dari setiap bisnis yang kita jalankan juga harus fokus, itu yang pertama ya, karena dulu saya masih ingat begitu saya mulai jalankan AFC, yang pertama saya fokus ya. Kenapa? Terus terang tadi kan mungkin leader-leader saya yang mungkin yang Ko Ardian ya, Ko Yohanes ya, yang itu di awal-awal yang saya ngajak kan semua kan sebenarnya kita kan udah lama nggak pernah di bisnis multi level marketing lagi ya, karena kita lebih banyak di investasi ya, di saham ya, kemudian di trading, di forex dan semuanya. Nah, jadi pada saat begitu saya lihat AFC, begitu saya komit, itu semuanya saya buang loh. Nah, ya di sini masih ada Pak Kim ya kan. Itu aja saya masih ingat loh, saya masih punya trading Bitcoin di mana saya investasi 2 miliar pada saat itu dan kemudian harganya jatuh menjadi 200 juta. Ya, pada saat itu Bitcoin memang turun ya. Nah, kalau sekarang kan Bitcoin kan udah balik lagi ya, malah kita sekarang untung banyak. Nah, tapi karena pada saat itu saya melihat gini, kalau saya masih fokus lagi di trading Bitcoin, artinya apa? Saya mungkin nggak bisa fokus, pasti sebentar-sebentar pasti lihat harga ya. Nah, ini pasti akan mempengaruhi kita punya mood gitu kan. Satu sisi kita ingin presentasi, satu mood lihat harganya lagi turun, pasti kita stres lah ya kan. Nah, jadi pada saat itu waktu saya mau menjalankan AFC, itu yang pertama dulu fokus. Jadi itu semua saya buang semua. Nah, saya masih ingat lagi ya, saya investasi di Bitcoin dengan harga 2 miliar dan pada saat itu tinggal 200 juta.
Ya, dan saya jual aja, dan saya cuma ambil balik 200 juta ya. Kenapa? Karena pada saat ini bisnis ini udah mulai jalan, karena saya yakin dari AFC pun juga saya nanti akan dibayar lebih dari itu gitu. Jadi daripada saya fokusnya terlalu banyak sehingga saya buang seperti itu. Nah, jadi itu yang jadi kalau leader yang salah satu adalah fokus ya. Ya kemudian dalam menyampaikan apapun itu harus tulus lah ya, itu udah pasti ya, kita harus tulus. Dan kemudian masih banyak sih sebenarnya sifat-sifat seorang leader tuh banyak sebenarnya ya. Nah intinya seperti itu Pak Niko. Ya, kok dari kan boleh nggak tahu total downline Kobudi ada berapa? Apa? Total downline Kobudi. Total downline ya, hari ini mungkin ada sekitar 330.000 titik. 330.000 titik. Gimana Kobudi klasifikasinya, dia ini leader apa enggak? Kan pasti dari 300.000 kan cari semua nggak mungkin dong. Pasti Kobudi ada strategi dalam mengembangkan jaringan Kobudi dong. Untuk bikin 300.000. Apa klasifikasi tertentu di Kobudi bahwa contoh Yohanes, Adrian, oh ini leader. Dia udah bisa ini. Apa sih, ada patokan nggak sih di Kobudi dalam manage timnya? Nggak mungkin dong 330.000 di manage sendiri kan nggak mungkin dong. Pasti ada leader-leadernya kan. Gimana sih Kobudi klasifikasinya dan manage-nya? Sebagai, oh ini leader, oh ini enggak. Apa sih patokannya gitu loh? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat setiap orang bagi saya itu semua punya potensi. Jadi makanya setiap orang yang bergabung sama kita, begitu dia bilang yes saja, sebenarnya semua orang punya potensi. Saya sangat yakin masing-masing orang ternyata bisa aja sukses, ya kan? Karena terus terang, Anda yang masuk di AFC ini member-membernya luar biasa. Ada yang punya usaha yang luar biasa, benar nggak? Ada yang kerja di profesional juga, punya jabatan di kantor juga semua luar biasa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya semua orang potensi. Nah, yang membuat seorang leader yang bisa berhasil di AFC ya atau di multi level marketing itu kebanyakan dari dirinya sendiri dulu yang pertama. Dari dirinya sendiri orang ini mau nggak untuk berkembang ya, artinya apa, punya sifat nggak ingin untuk menolong orang lain. Karena di sini terus terang kalau di multi level marketing kalau fokus Anda adalah uang itu pasti Anda gagal. Kenapa? Kalau fokus kita uang, karena terus terang, kalau fokus kita uang, Anda gampang sekali. Contohnya misalnya, saya target 100 juta. Karena kan dengan strategi kita kan, dibilang 3-6 bulan, ya kan? Nah, ini punya strategi bisa mencapai 50-100 juta. Nah, kalau Anda fokus adalah uang, pada saat Anda ternyata di bulan ke-6, Anda capainya cuma 30 juta. Kan Anda kecewa. Benar nggak? Karena target Anda adalah 50-100 juta. Nah, kalau fokus kita adalah uang, itu nggak bisa. Nah, jadi sebenarnya untuk jadi seorang leader yang akan sukses besar, itu harus fokusnya di atas itu lagi, harus on top di situ. Jadi dia memang punya sincere, itu harus bisa untuk menolong orang. Nah, orang-orang tertentu itu memang yang artinya yang kita pilih tadi itu, kalau dia udah punya hati misalnya untuk menolong orang lebih banyak lagi, benar nggak? Atau bisa mengangkat lagi orang-orang dunia, itu baru adalah truly leader. Nah, itu yang kita bisa kerja lebih lama bersama dengan mereka ya. Jadi memang terus terang saya di level 1 saya semua, yang saya cari adalah semua itu. Ya, jadi artinya dari sekarang memang saya sponsor nggak banyak ya level 1. Dari Go Prosper ID saya juga saya sponsor total cuma 51. Itu udah termasuk istri dan anak-anak dan artinya keluarga dekat ya. Mungkin yang benar-benar teman yang saya sponsor langsung mungkin cuma 30 atau 40 orang di level 1 saya. Nah, tapi dari 30-40 orang hari ini ada 15 orang yang menjalankan. Nah, kenapa bisa statistiknya tinggi? Ya memang karena saya juga selalu mencari orang-orang memang yang tadi itu. Ini ada satu bisnis besar, ya kan? Nah, Anda mau nggak kerjakan? Kalau Anda mau kerjakan, ayo kita sama-sama kerjakan. Tapi kalau Anda cuma mau beli produk, saya dari dulu begini Pak Niko, kalau orang cuma mau beli produk, saya orangnya dari dulu gengsian. Kalau Anda mau beli produk, kamu beli sama yang lain aja. Kenapa? Nah, karena kalau lu beli produk, lu nggak perlu beli sama saya, ya, sama orang lain aja. Kenapa? Karena kadang-kadang teman ada kan yang segan, ya kan? Karena kita menawarkan, karena dia nggak enak sama kita, sehingga dia cuma mau beli produk. Nah, tapi kalau Anda memang niatnya sama-sama Anda mau jalankan dan bikin bisnis di besar, ayo. Nah, itu juga sebenarnya memudahkan kita juga. Sotir, kadang-kadang kita punya 100 orang. Semua bilang iya, kan kita bingung juga tuh. Mana yang benar-benar mau jalan, mana-mana yang cuma karena nggak enak sama kita. Tapi kalau kita udah buang di depan, kan enak juga. Sisa 20, nah ini kan berarti yang 20 ini yang bakal setia. Nah, gitu ya. Kira-kira gitu. Oke. Nah, kok sejalannya Ko Budi, kan Ko Budi kurang lebih jadi 3 tahun ada sama AFC ya? Ada ya? Ya, 2,5, ya, dua tahun, ya 2 tahun 8 bulan, ya, oke.
Nah, waktu selama Ko Budi jalanin ini, kan pasti gejolak leader ada aja ya, maksudnya jatuh bangunnya ya. Boleh nggak Ko Budi ceritain momen terindah dari 2 tahun 8 bulan ini, sekaligus momen yang paling bergejolak, kan biar kita tahu dong. Jadi kita biar tahu dari kacamata seorang Budi Darwin, Bushido 001-nya, biar dia tahu kan bahwa kita kan kadang, termasuk saya sendiri kok, kadang mereka kira ini kita bukan manusia. Jadi kita kadang dikirakan dewa ya, tidak pernah tersinggung, tidak pernah marah gitu kan. Nah, tidak pernah merasakan sedih. Boleh nggak sekarang dari kacamata Ko Budi Darwin hari ini, biar teman-teman yang lain bisa tahu, boleh nggak Ko Budi sharing apa momen terindah Ko Budi selama 2 tahun 8 bulan, baik di jaringan atau apapun itu boleh diceritakan ke kami, dan momen yang paling bergejolak, bukan paling terburuk, bukan, tapi momen paling bergejolak itu. Nah, boleh nggak dimulai dari yang indah-indah dulu? Waduh, saya agak bingung juga ya kalau momen yang terindah ya mungkin ya bagi saya adalah satu ya, kalau kalau semakin member saya begitu banyak yang berhasil, itu terus terang adalah momen terindah saya ya. Karena bagi kita seorang leader, kalau kita bisa menciptakan di bawah kita leader-leader lagi yang lebih bisa sukses lebih besar lagi, itu luar biasa. Ya mungkin salah satunya begitu saya mendengarkan misalnya ada dokter Yudi ya. Nah, ini ternyata punya income ya di Januari mencapai sampai 1,8 miliar, itu luar biasa, benar kan? Artinya 3 titik yang dikejar, ya kan? Kalau misalnya tahun ini semuanya berhasil, ya kan? Minimal 1 titik 2 daimyo, ini kan luar biasa, benar gak? Kemudian ada Sylvie Hendro juga sama kan? Jadi artinya apa? Di mana member-member saya yang bisa lebih berhasil daripada saya itu luar biasa, benar gak? Karena ternyata ini adalah itu yang momen-momen terindah kita ya, artinya member kita bisa lebih berhasil daripada kita ya, seperti itulah. Jadi saya memang lebih ingin lagi melihat lagi, apalagi sekarang udah generasi milenial sekarang ya, baru ya, kemudian generasi X lagi kan sekarang yang udah generasi Z ya sekarang ya, yang di bawah usia 26 kan disebut dengan generasi Z. Nah, ini sekarang juga udah mulai banyak. Nah, kalau mereka semua bisa berhasil di usia muda, wah saya bilang luar biasa. Kenapa? Karena terus terang dulu waktu saya mulai belajar multi level marketing, saya udah quote and quote saya anggap saya udah cukup tua. Kenapa? Karena saya mulai mengenal multi level marketing di usia 33. Saya bilang kalau saya taunya lebih awal kan harusnya saya lebih kaya lebih duluan gitu kan. Ya, jadi makanya kalau anak muda sekarang yang masih 17-20 tahun yang sudah mengenal multi level marketing, saya harus bilang kurang great ya. Kenapa? Ya karena Anda sudah menemukan kendaraan yang tepat gitu loh. Karena pada saat kenapa Anda bisa menjadi sesuatu yang luar biasa di AFC? Ya memang karena saya selalu sharing ya dulu ya. Nah karena dulu memang saya waktu belajar multi level marketing ya. Nah guru salah satunya saya adalah ya banyak guru ya sebenarnya ya. Guru-guru saya sebenarnya banyak ya. Karena pada saat itu memang saya nih hobinya satu baca buku, kemudian banyak ikut seminar ya. Mungkin seminar patung di semua ringin yang paling banyak ya. Mungkin ada belasan itu ya, belasan seminar dia yang semua rata-rata saya ikutin ya. Jadi dari beliau cuma satu kata-kata yang saya paling ingat ya. Budi, kalau Anda mau kaya, udah bisnis apapun yang kamu lakukan, ya bisnis apapun yang akan kamu lakukan harus ada perkalian, ya dan pertambahan. Nah ternyata itu semua ada di multi level marketing. Jadi kenapa multi level marketing hari ini Anda semua bisa punya income besar ya karena ada perkalian di situ ya. Nah jadi mungkin nanti ada sesi yang lebih banyak lagi, mungkin nanti saya akan jelaskan lagi ya seperti itu ya. Jadi apa aja yang perkalian yang ada di multi level marketing, kira-kira gitu. Nah itu sisi yang mungkin yang paling indah ya, mungkin artinya gitu ya. Jadi member-member saya semakin banyak, apalagi kalau bisa sampai terjadi 200 bushidos, 1000 daimyo, 5000 shogun, waduh, mungkin ini yang luar biasa ya. Mungkin pada saat saya mati pun dalam keadaan tertawa kali ya. So good, karena teman-teman, Anda bayangin nggak sih, saya nanya momen terindahnya Ko Budi Darwin dan dia bilang kalau downline-nya itu bisa sukses. Karena bisnis MLM memang gini teman-teman. Benar juga, saya ambil kesimpulan dikit ya Ko Budi ya, biar teman-teman juga bisa dapat pelajaran banyak. Sekaligus biar durasinya agak lebih lama jujur. Jadi gini teman-teman ya, di MLM ini, itu sangat betul kalau leader yang masuk itu memang pertama tulus, dia mau kerja benar-benar mau helping orang. Kalau patokannya duit, saya tahu MLM di luar sana kan patokannya duit ya, kesannya banyak duit sukses ya, belum tentu loh. Karena biasanya leader yang otaknya cuma duit, dia akan menghalalkan segala cara untuk duit itu.
Nah, disitulah akan jadi cerita lama lah, kayak upline tipu downline-nya lah, upline sikat downline-nya lah, atau hal-hal yang kayak begitulah. Nah, so teman-teman, pentingnya Anda sebagai, kalau kalian mau jadi leader yang baik itu, hapus dulu tuh yang duit-duit. Duit penting. Kalian akan dapat duitnya kalau downline Anda sukses. That's why saya tanya, rata-rata saya tanya sama ke leader-leader yang hebat, termasuk Ko Budi Darwin, dia selalu bilang, apa kebahagiaan Anda ketika downline saya bisa lebih sukses juga? Kalau Anda nonton Home Talk Dr. Luigi juga dia ngomongnya yang sama. Apa kebahagiaan Anda ketika downline saya lebih sukses dari saya? Coba kamu bayangin nggak sih bisnis ini? Bisnis ini teman-teman lebih dari, bagi saya, Anda di bisnis ini dipaksa berbuat baik. Semua agama ajarin orang berbuat baik, tapi di AFC kalian dipaksa untuk berbuat baik. Kenapa? Karena Anda nggak bisa sukses tanpa downline Anda sukses. Begini caranya teman-teman. So, Ko Budi Darwin adalah tadi jelasin apa momen terbahagia dia. Mungkin waktu kita di annual rank ya. Karena kan di annual rank Ko Budi bisa lihat langsung itu downline Ko Budi, mereka berdiri sendiri, dengan bangga mereka berdiri itu ya teman-teman. So, mungkin itu adalah, saya jujur saya paling suka di AFC adalah momen annual rank. Contoh di Bali nanti di GWK, itu adalah momen favorit saya. Di Dubai juga, Anda bayangin nggak sih Anda berdiri di situ, perjuangan keras kalian di situ, lalu kalian naik panggung, dipanggil namanya, itu adalah momen terindah. Nah, Ko Budi, yang momen paling bergejolaknya apa ya? Ini saya nunggu yang ini, makanya ini pertanyaan yang paling bontotnya nih. Ada dong pasti, kan kita manusia ya. Selalu ada momen yang paling pusingnya lah, paling ininya, dan gimana Ko Budi solvingnya, menyelesaikannya di momen yang paling bergejolak, bukan terburuk, yang paling bergejolak, dan gimana Ko Budi nyelesainnya. Apakah inden? Nggak tahu kan? So ini adalah pertanyaan yang menarik ya buat ditanya. Kalau saya sih mungkin udah terbiasa ya. Ya, terus terang kalau bilang terlalu bergejolak sih nggak ada, karena termasuk inden mau sampai 1 bulan 2 bulan pun, ya semua masalah pasti ada penyelesaian gitu loh. Jadi artinya ya tinggal semua leader kita, semua member kita kan harus dikomunikasikan aja kan gitu kan. Intinya kan ya pasti ya kalau bicara yang paling bergejolak dari semuanya ya pasti pada saat nggak ada barang ya. Kalau nggak ada barang kan kelihatannya semuanya sibuk ya, telepon langsung jadi aktif gitu ya. Ya mungkin itulah, itu yang kemudian menjadi kita istilahnya dituntut ya. Nah ya dituntut apakah kemudian kita bisa menyelesaikan dengan baik. Ya memang terus terang kalau member kalau tanpa ada informasi kan ya merasa satu, betul kan? Merasa ini dulu waktu di awal-awal ya, saya mungkin masih ingat ya di 2018 waktu kita awal-awal kan langsung kan barang nggak ada tuh ya. Nah, barang kita langsung nggak ada sekitar 3-4 bulan itu. Nah, itu dulu lebih ini, karena kita masih khawatir tuh dulu, masih di awal-awal Pak Niko, ya kan? Artinya apa? Nah, karena kan keseringan nih, kalau kita biasa kalau main money game, ya kan? Biasa kalau perusahaan 3 bulan kalau di inden-inden gitu, dikira udah mau kabur gitu ya. Waduh, sampai ada yang pernah foto gitu kan. Karena kan kita biasa kan kita LOP-nya hari Rabu ya. Nah, begitu Kamis pagi, saya pernah di foto tuh, sama Novi. Klub, Ko Budi, kantornya masih tutup tuh. Apa bosnya udah kabur nih? Kenapa? Karena kemarin waktu saya cari-cari foto-foto ada ternyata dari Novi pernah kirimin saya. Jadi hari Kamis pagi kan biasanya kalau pagi kan kalau kita malamnya kalau kita bikin LOP kan Kamis paginya kan kita kan Kamisnya kan kita kantor kan masuknya siang gitu kan. Nah, jadi jam 10 pagi dari foto ini kok kantor masih tutup, katanya apa nih udah kabur katanya bosnya. Nah ini itu yang seperti itulah. Jadi itu yang dulu kalau bergejolaknya dulu di awal-awal ya, artinya pada saat itu kan kita masih saling mengenal, benar nggak, antara kita dengan manajemen ya kan. Tapi setelah kita lewatin semua sekarang udah nggak ada masalah karena kita udah tahu, benar nggak. Jadi begitu ada orang bilang ini masalah inden, saya bilang uang perusahaan mah udah banyak sekali, benar nggak. Ini cuma uang kecil ya kan. Nah ya, jadi seperti itu. Jadi kita tinggal berkomunikasi dengan baik aja dengan member. Intinya seperti itu aja. Oke. Ko Budi sebagai leader kan gini. Oke, saya agak lebih tajam lagi pertanyaannya. Ko Budi pernah nggak down sebagai leader? Jadi gini, mungkin aja sekarang kan habis Lebaran, libur panjang ya. Ini panjang banget sih libur ini, apalagi soalnya ada COVID kan, jadi kita kan dapat karantina juga, jadi artinya
rata-rata kita banyak waktu banget di rumah, jadi ada yang udah masuk zona nyaman, ada yang masuk nyantai. Kenapa? Karena saya juga di IFC juga dari awal banget, dari pertama kali berdiri. Dulu leader-leader itu kerja buat pairingnya. Sekarang leader-leader banyak kan mirip-mirip tuh. Kalau udah jam 11, jam setengah 12, kalau nongkrong sama saya nih, buka login, mirip dia. Pairingnya, segini, udah. Nah, ada nggak sih dari Kobudi sendiri bikin gimana mereka wake up lagi? Itu kan pasti di Kobudi hampir 3 tahun bersama AFC, ada momen up and down selalu. Waktu ada down, gimana bikin up-nya? Sama juga pertanyaannya waktu Kobudi sendiri lagi down. Sebagai manusia kadang jenuh atau apa saya nggak tahu. Gimana Kobudi bangkit lagi? Oke, jadi sebenarnya ya kita harus lihat organisasi kita ya. Jadi tetap artinya setiap hari saya juga lihat organisasi saya. Jadi artinya apa? Nah, kalau mereka udah lama, ya artinya kalau mereka sudah lama nggak dapat income, ya pasti. Artinya ini yang harus kita fokus, bener nggak? Kalau leader-leader kita kalau sudah nggak dapat income, ya udah pasti kita harus fokus. Artinya apa? Ya kita ngajak ketemuan. Jadi seperti kata Pak Niko, jadi artinya misalnya kita table talk, ataupun misalnya kita ngajak mereka untuk kemudian, ya apalagi sekarang udah banyak ya, kata-katanya lebih menarik nih ya, kopi-kopi cantik gitu ya. Jadi kan kita kadang-kadang saya bilang, yuk sekalian siang keluar ya ngopi-ngopi cantik gitu. Kenapa? Karena orang sekarang lebih suka foto-foto lebih banyak kan gitu kan. Nah, jadi kita ngajak mereka keluar ya. Nah, sekalian kita ngopi-ngopi ya, foto-foto. Nah, di situ kemudian kita bisa gali lagi gitu loh. Jadi mereka punya masalah apa ya kan. Nah, seperti itu. Jadi biasanya setelah kita udah ketemu dengan mereka lagi, nah kemudian sudah kembali aktif lagi. Intinya sebenarnya orang itu seperti itu. Karena kenapa? Karena terus terang di dalam bisnis multi level marketing ini yang paling susah adalah orang, benar nggak? Nah, karena kan kita adalah dealing with people, kan kita berhubungan sama orang. Dan ini yang susahnya di multi level marketing, orang ini kan teman-teman kita kan semua adalah partner bisnis. Ini kan semua levelnya sama, ya. Di mana kita kan tidak gaji, ya kan? Ya, kalau kita kerja di kantoran ada instruksi, ya kan? Artinya semua orang harus mengikuti instruksi ini. Kalau enggak kita dipecat kan seperti itu. Tapi kalau di sini kan kita partner bisnis semua. Nah, partner bisnis kita ini adalah satu, ya orang harus diperhatikan, ya kan? Kalau member-member kita lebih diperhatikan, lebih disayang, nah ya kan? Kalau makanya saya sering kali adalah satu, kalau ada misalnya kadang leader-leader saya atau misalnya gini, kalau punya terjadi perselisihan, ya, nah saya kira sebenarnya nggak ada benefitnya apa-apa gitu ya. Jadi justru kalau member kita Anda diperhatikan, Anda kemudian Anda sayang, kalau mereka happy, yang pertama nomor satu ini lagi happy, ya kan? Orang harus gembira karena menjalankan satu bisnisnya orang harus happy. Kalau dia happy, dia merasa enjoy, nah dia akan memberikan sales buat kita lagi. Udah nanti dia akan aktif kembali lagi gitu loh. Kan intinya seperti itu ya. Jadi bisnis ini ya seperti itu. Anda tinggal harus lihat aja ya leader-leader Anda yang Anda pegang siapa, ya kan? Nah seperti itu. Nah kemudian ya udah Anda ngajak mereka masing-masing. Nah dulu mungkin saya sharing sedikit juga waktu di awal-awal tuh saya membangun bisnis ini bagaimana kan gitu kan. Nah artinya begitu saya masuk di perusahaan AFC ini kan saya member ke 9.000 juga, ya kan? Nah, ke 9.000-an. Nah, bagaimana kemudian saya merencanakan, kan itu yang penting kan gitu kan? Nah, bagaimana saya merencanakan supaya saya bisa menjadi besar. Nah, terus terang saya yang pertama itu adalah, saya masih ingat gitu, begitu ada Dr. Luigi lagi datang, ya, ke Jakarta, saya langsung book dulu, ya, waktunya Dr. Luigi, ya kan? Dok, kalau ini besok setelah acara LOP, besoknya ada acara nggak? Nggak ada. Yuk dok, makan siang dok sama timnya saya. Nah namanya orang kalau Anda ngajak dia makan siang sama ngajak makan malam, siapa yang nolak? Nggak ada yang nolak Bapak Ibu. Nah jadi kalau kita ngajak orang makan siang, ya kita sekalian juga ngajak timnya saya. Nah ya setiap kali ngajak makan, saya ngajak ini leader-leader saya, benar nggak? Nah 20 orang ya, saya kadang buka meja, 2 meja ya. Nah saya juga mengundang Pak Niko, Pak Ernest, Pak Mike, kan semua tuh. Kenapa? Ini adalah daya ungkit saya, benar nggak? Ini adalah semua satu loh. Teman-teman kita ini kan semua partner bisnis kita. Kalau mereka nggak merasa akrab, ya, kalau mereka nggak join, ya, atau engage ya, seperti itu ya, nggak kenal akrab dengan manajemen, dengan Pak Ernest, Pak Mike, Pak Niko, gitu ya, apalagi nggak pernah datang ke kantor, bagaimana mereka mau menjalankan bisnis ini, benar nggak? Nah, jadi caranya bagaimana? Kalau saya ngundang mereka ke kantor, sama jawabannya juga nggak pernah mau ke kantor, ya benar nggak? Jadi member-member di awal juga semua sama. Diajak ke kantor juga nggak mau. Nah, tapi kalau diajak makan siang nggak ada yang nolak. Nah, jadi itu yang saya kemudian ngajak, ya kan? Artinya sekalian ngajak makan siang, ketemu Dr. Luigi dan manajemen, ya kan? Makan malam ada lagi. Jadi
kalau saya bikin makan siang ada, makan malam ada, makan siang ada, makan, jadi besok bikin lagi gitu. Sampai dokter Luigi bilang gini, waduh, gue capek katanya, jawabnya di padat katanya, ya kan. Jadi siang ada, malam ada. Nah, tapi terus terang memang saya naik 20 kilo sih. Hah? Timbangan saya naik 20 kilo sih semenjak makan didukasi kan. Ya, tapi itu strategi saya. Kalau enggak bagaimana, bener nggak? Kalau enggak bagaimana saya bisa membuat mereka jadi akrab. Jadi kalau begitu sampai kebetulan nih Dokter Luigi lagi datang nih kan gitu kan, sharing. Nah semua datang gitu loh. Nah semua datang. Jadi pada saat mereka jadi akrab, nah kan kemudian mereka jadi kenal, bener nggak? Nah pada saat mereka kenal, mereka sudah menjalankan bisnis ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kita harus berani juga, korbankan juga ya, harus berani lah bayar uang kecil ya, misalnya kita ngajak orang makan siang, ngajak makan malam. Nah tapi kan hasilnya kan nanti akan datangnya belakangan gitu. Nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi ini pun sampai hari ini pun masih saya lakukan. Ya sampai hari ini pun saya masih lakukan. Jadi untuk yang leader-leader saya atau misalnya kaki-kaki lemah saya yang mulai saya bangun lagi, sama semua juga saya akan lakukan seperti ini juga. Kenapa? Karena nih istilahnya pada saat Anda memberikan dia perhatian, Anda sayang, ya pasti orang lebih rajin. Itu aja prinsipnya ya. Gitu Pak Niko. Nah, kan saya tahu nih, Ko Budi lagi bangun titik kedua ya. Betul nggak sih? Ya. Artinya kan Ko Budi masih aktif sponsor, atau Ko Budi masih lagi bangun titik kedua di mana ada orang yang lagi menikmati, malah karena maksudnya menikmati itu dia udah nggak kerja lagi ya, udah autoper aja lah. Nah Ko Budi boleh nggak sih ceritain apa sih di belakang itu sampai Ko Budi masih sibuk bangun kaki kedua lagi? Karena gini, kan kemarin saya selalu ngomong ke teman-teman gini, bahwa tiap 6 bulan sebaiknya ya teman-teman ya, Anda bangun jaringan baru. Ini juga saya juga belajar dari Dokter Gigi juga ya. Karena kalau kalian bangun jaringan baru, itu kayak new blood, new life, new member. New member itu selalu bawa semangat baru. Jadi Anda tidak cepat jenuh, Anda jadi lebih aktif lagi, Anda bisa ada fokus lagi. Karena penting Anda punya jaringan baru, karena kalau jaringan lama, katakan namanya jaringan ya teman-teman ya, selalu ada up and down. Bisnis juga kayak gitu kok, selalu ada up, ada down. Nah, bagi kacamata saya, makanya pentingnya teman-teman bangun jaringan baru lagi, agar ketemu new member, Anda jadi semangat baru lagi, Anda punya aktivitas baru lagi, yang tidak ditarik oleh emosi-emosi orang yang lagi ngeluh-ngeluh, donen-donen lama. Nah, boleh nggak Ko Budi sharing, waktu Ko Budi mungkin udah berapa bulan garap titik kedua, kenapa seorang Budi Darwin aja masih bangunin titik keduanya. Titik keduanya mau daimyo kan kalau nggak salah ya, saya lagi lihat kan, betul nggak sih? Lagi ngejar ke daimyo. Lagi ngejar ke daimyo, dan ini kan waktunya masih 5 bulan ya. Boleh nggak Ko Budi ceritain kenapa seorang Budi Darwin selain bantu timnya, tapi masih jalanin bangun titik keduanya? Karena ada orang, saya kan roadshow kemana-mana ya. Belum nanti kan Ko Budi juga pergi sama saya ke Papua ya. Maksudnya kita bina tim juga. Cuma yang saya mau tanya, kenapa Ko Budi selain bangun tim, bina tim, tapi bangun tim baru lagi? Jadi biar teman-teman hari ini yang Zoom, 900 orang ini dan ratusan yang di Facebook bisa dengar. Bukan cuma mau bina tim aja lah, udah autoper, ya tinggal semangat-semangatin. Kenapa kok seorang Budi Darwin aja masih bangun tim kedua? Boleh nggak Ko Budi sharing insight dari kacamata Ko Budi di sana? Biar kita bisa belajar sama-sama. Ya. Jadi nomor satu sebenarnya kenapa saya bangun tim kedua dan ketiga ya dan seterusnya itu intinya satu, jangan membuat kita jadi males, yaitu nomor satu. Pada saat kalau kita tidak melakukan sesuatu lagi kita akan jadi males gitu loh. Jadi ini harus kita selalu semangat, benar nggak? Kan leader kita harus memberikan satu contoh, jadi kita harus tetap semangat. Nah karena kalau kita selalu membangun lagi orang-orang baru lagi, ini kita akan ketemu lagi, benar nggak? Nah, termasuk saya juga menggali kedalaman, ya, bukan cuma membina tim juga. Jadi saya termasuk tipenya adalah orang menggali kedalaman. Nah, saya nggak melihat Anda kedalaman keberapa, apakah saya masih dapat atau nggak dapat, saya nggak lihat di situ, ya. Kenapa? Karena bagi saya sebenarnya gini, filosofi saya membangun kedalaman itu seperti adalah kalau Anda mau menemukan namanya berlian, ya, batu permata itu adanya di kedalaman, ya. Jadi kalau namanya berlian, namanya ruby, ya safir, ya itu jamrut tuh batu-batu permata semua tuh adanya di kedalaman. Semakin dalam itu semakin bercahaya. Nah, jadi jarang sekali yang banyak orang yang selalu ingin bekerja hanya di luar yang di atasnya, ya. Nah, kenapa dia nggak mau gali kedalaman? Itu salah. Kalau yang di bagian atas ini semua adalah kalau istilahnya adalah batu aki, ya.
Nah, kenapa? Ya dapatnya batu-batu yang tidak berharga gitu. Itu adalah namanya batu-batu akik gitu. Jadi kenapa? Satu, kalau kita menggali kedalaman, satu, kita juga terus mengenal banyak orang, benar nggak? Nah, kemudian dari itu kan kita akan ketemu lagi new blood, ya, darah baru lagi, itu otomatis memberikan semangat lagi. Nah, kenapa? Jadi begitu kita ketemu semangat baru, kita jadi semangat lagi, benar nggak? Karena terus terang, ya, kata Pak Niko juga benar, ya, namanya orang pasti akan suatu hari pasti akan jenuh. Nah, tapi kalau kita setiap hari bertemu dengan orang baru, itu nggak bisa, ya, terus itu. Jadi artinya semangat baru kita tuh. Nah, dan pas luar biasanya saya didukung sama istri saya. Jadi kalau di rumah, ya, hari ini, dan kalau saya tidak ada janji, istri saya datang lagi. Hari ini kita ada janji sama siapa? Jadi ditagih dulu. Jadi saya tiap hari ya, artinya apa? Yuk kita ketemu orang lagi. Jadi mau nggak mau, akhirnya apa? Schedule saya pun saya harus bikin padat gitu. Jadi artinya tiap hari saya harus keluar dari rumah untuk ketemu orang. Mau sekarang zamannya COVID, mau corona, udahlah. Bagi saya satu, memang ini ada satu pandemi, ya kan. Yang penting kita jaga protokol kesehatan. Yang penting imunitas tubuh kita, nutrisi yang kita makan juga mesti sehat. Itu aja intinya seperti itu ya. Nah, jadi yang nggak ada yang perlu ditakutan. Nah, sehingga ya udah, ya kita harus ketemu orang-orang baru dan terus kita guide mereka, ya kan. Kalau mereka bisa berhasil kan itu senangnya luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi saya tiap hari juga bikin jadwal juga gitu seperti itu. Nah, kira-kira gitu Pak Niko. Jadi ya memang beruntung juga pas istri juga sangat mendukung. Kalau ada juga yang tipe istri yang tidak mendukung, aduh lu ngapain lu keluar kan gitu, udah di rumah aja gitu kan, pandemi nih, nah udah. Nah ini kira-kira gitu. Jadi memang semuanya juga saling mendukung lah seperti itu. Saya tambahin ya teman-teman ya, biar kita sambil menyimak sharing dari Ko Budi kita bisa belajar juga ya. Itulah kenapa saya kalau ada kata-kata leader, otak saya selalu berdiri, karena saya tahu, saya juga saksi betapa downline-nya juga kadang chat saya, dia mau sekedar say thank you aja sama Ko Budi, dia bilang gini, bahwa lihat nggak, kalau seorang Budi Darwin, dia adalah mungkin 70-80% adalah member dia semua. Dan dia selalu bikin jadwal setiap hari untuk ketemu timnya. Dia tidak biarkan rasa nyaman itu ya. Beda loh teman-teman, ada yang udah maaf ya, belum sukses tapi dia udah nyaman hidupnya. Maksudnya dia nggak berjuang gitu ya. Wah udah nyaman, dapat 10 juta nyaman. Ini kalau Ko Budi yang kita omongin di atas 1M teman-teman. Karena dia juga consignment, Bushido, titik kedua juga lagi mau daimyo. Jadi ini kita ngomongin orang-orang yang skala masuk duitnya 1 bulan tuh 1M-an teman-teman. Serius, itu kan saya bayar, jadi saya tahu. Nggak boleh bilang enggak itu. Tapi gimana dia tetap cari cara, dia lagi cari cara, berupaya untuk tidak jenuh. Atau artinya gini loh, dia cari cara untuk tidak nyaman. Kira-kira gitu loh. Itu yang kita bisa belajar hari ini loh. Jadi mereka orang-orang ini lagi cari cara agar dia tidak nyaman. Dia selalu padatin jadwalnya. Tadi kan denger ya, saya simpulin aja, biar kita bisa belajar teman-teman. Termasuk saya juga banyak banget belajar dari dia. Bagaimana orang yang dibilang humble gitu loh. Kadang saya merasa, ya saya masih muda ya, saya pasti nggak lebih matang dari leader-leader yang hebat ini semua. Nggak lebih matang dari Pak Ernest atau Pak Mike sekalipun. Namanya saya juga 32 tahun, baru ulang tahun lagi. Awal kemarin sih. Nah, maksudnya saya masih anak muda yang selalu belajar, teman-teman. Nah, disitulah saya belajar bagaimana kalau seorang yang sukses, yang punya income mentok, gitu loh. Dan dia lagi cari cara bagaimana dia nggak nyaman. Gila nggak sih? Kalian lihat ya, di mana orang kadang ya, income-nya biasa-biasa aja, tapi dia cari cara gimana dia males gitu loh. Maksudnya santai gitu loh. Nah inilah dari sinilah kita bisa belajar kenapa beliau sukses. Jadi teman-teman Ko Budi Darwin ini saya datangin di Home Talk, saya udah janji bahwa saya tidak akan menanyakan pertanyaan yang kira-kira teman-teman udah bakal sering dengar dari beliau sharing. Makanya saya selalu mikir apa ya yang saya harus tanya ke seorang Budi Darwin, bagaimana, bayangin nggak sih pertanyaan tadi ya, dia lagi bangun titik keduanya daimyo nih, awalnya nggak ada tuh teman-teman, awalnya tuh dia fokus satu aja. Karena strategi itu ya, akhirnya dia mulai bangun titik kedua gitu. Dan saya pribadi kaget. Waktu tim salah satu nih di sini pesertanya paling banyak All Star. Ya, AFC All Star nih salah satu tim Ko Budi Darwin yang dibangun tuh general-generalnya ada Ko Yosef, ada Ernesta gitu ya. Mereka lagi di Bandung, orang Bandung, ada yang di Batam, lagi jalan. Ko Budi soalnya saya lihat
seminggu ke Bandung. Bandung gitu. Gimana seorang Bushido, 001-nya Bushido nih teman-teman. Jadi dia adalah Bushido pertama dan semua downline Kobudi lahir Bushido tuh dari line-nya Kobudi aja. Belum ada lahir dari line yang lainnya. Dan dia masih cari cara gimana dia nggak nyaman. Disitulah yang saya mau. Biar teman-teman gini teman-teman. Maaf ya Kobudi bentar ya, biar teman-teman bisa belajar ya. Ya, ya. Saya tahu kalian sangat mudah untuk menyerah di sini. Saya tahu itu. Tahu nggak kenapa? Karena di sini Anda buang modalnya kecil, cuma 21 juta. Atau 3,5 juta. Itu jadi penyakitnya. Jadi saya kemarin analisa banyak. Kenapa ada orang yang terlalu cepat mudah menyerah? Ternyata satu jawabannya. Selain memang dianya mudah menyerah ya. Karena Anda buang modalnya terlalu kecil. Sehingga Anda merasa andai kata nggak works ya udah, nyerah aja gitu loh. Toh gue cuma rugi 20 juta. Andai kata bisnis ini modalnya bukan 19 juta, tapi 19 miliar. Contoh. Jadi orang yang bergabung di IAC, syaratnya harus 19 miliar modalnya. Saya yakin Anda tidak sekerupuk ini. Saya yakin Anda tidak sekelemer-kelemer ini. Saya yakin itu saya yakin tuh. Ternyata saya belajar itu. Oh, apakah karena modalnya terlalu ringan yang bikin Anda terlalu mudah? Saya temenin Kobudi juga dari nol. Kobudi harus tahu ya. Ternyata ini penyakit utamanya loh. Jadi mereka cepat menyerah itu gara-gara ya udah modalnya kan kecil. Jadi ya dibilang mahal, ya udahlah kayaknya nggak hoki gitu loh kok. Ada loh. Jadi mereka waktu jalan ini bilang, ya udahlah nggak hoki, udah coba juga gitu loh. Karena modalnya cuma 20 juta, coba 19M. Nggak, belum tentu dia ngomong gitu kok. Mungkin jadi, oh nggak bisa nih. Gitu nggak sih? Benar nggak sih? Saya nggak tahu. Ini kesimpulan dari saya kok. Benar nggak sih? Kok Budi boleh nggak bilang? Jangan-jangan saya merasa, jangan-jangan karena modalnya terkecil. Karena jadi, saya join 3,5 juta. Lalu, ya udah nggak sukses. Ya udah, gitu loh. Mungkin nggak sih? Ya benar, itu poin nomor satu, benar. Karena kalau di multi level marketing karena itu adalah sumber utamanya karena itu modalnya terlalu murah dan bukan investasi, dan itu adalah nggak ada fee untuk membership juga. Itu adalah kita cuma beli produk, benar nggak? Jadi dengan kita beli produk sehingga ya Anda sudah dimemberkan, sehingga ini yang ya semuanya anggap ya ini tidak ada uangnya sebenarnya. Artinya sukses nggak sukses ya sudah. Nah sehingga jadi mungkin oke, pas di sini juga mungkin ini juga banyak ya dari kota-kota lain mungkin. Nah mungkin karena saya juga nggak bisa ke semua kota-kota juga sampai ke ini semua. Nah mungkin di sini saya share sedikit ya. Nah jadi yang pertama Bapak Ibu kalau mau berhasil ya di multi level marketing ya, itu Bapak Ibu harus tahu dulu. Nah multi level marketing ini apa, itu yang pertama. Nah dulu waktu saya awalnya belajar ya, namanya multi level marketing ini adalah kalau Anda mau bisa untuk kaya, mau sukses ya, yang tadi saya bilang ya, guru saya mengajarkan itu adalah harus ada perkalian. Nah, oke. Jadi seperti apa contoh perkalian itu? Nah, contohnya misalnya seperti ini loh Bapak Ibu. Mungkin Pak Niko, kita masih punya banyak waktu nggak? Waktu banyak untuk Bushido, kita sampai jam 2 pagi hari ini. Oke. Nah, ini biar teman-teman paham ya. Jadi artinya saya coba menceritakan apa namanya perkalian. Nah, contohnya misalnya gini, Bapak Ibu ingin punya satu perusahaan ya. Nah, misalnya perusahaan A ya kan, ini karyawannya 5 orang Bapak Ibu. Dan kemudian yang B, ini perusahaannya karyawannya 50 orang. Nah, yang 5 sama 50 orang, kira-kira perusahaan mana yang lebih bosnya lebih kaya? Yang A atau yang B? Nah, kan pasti semua orang masih jawabnya adalah B, benar nggak? Karena yang karyawan 50 orang. Ini prinsip utamanya sama Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang adalah perkalian kita Bapak Ibu. Itu yang Bapak harus tahu. Nah, kalau di perusahaan, kalau Bapak Ibu punya perusahaan biasa, anggap misalnya karyawan itu harus semua menghasilkan Bapak Ibu. Kalau misalnya satu karyawan menghasilkan 5 juta. Nah, perusahaan A punya 5 karyawan, berarti 5 kali 5, ya, 5 juta kali 5 orang, berarti tutup mata bosnya yang A, ini akan bulan depan, ya, dia akan terima 25 juta. Nah, yang perusahaan B ini, karena karyawannya 50 orang, dan masing-masing karyawan menghasilkan 5 juta, berarti bulan depan dia terima 250 juta. Oke? Jadi simpel Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, nah ternyata orang yang perusahaan aja mau kaya adalah apa? Orang yang membuat dia lebih kaya ya. Jadi orang adalah perkalian dia. Nah,
Saya tahun 97 itu sudah mengenal Pak Charo Tanjung. Ya, pada saat itu, ya karena saya IT ya, jadi saya pada saat itu saya mulai masuk ke proyeknya Bang beliau. Dan beliau kalau Anda pernah lihat historinya itu dari anak singkong. Nah, apa yang memotivasi? Jadi tahun 97 beliau baru membeli bank namanya Bank Karman ya. Nah, kemudian beliau merubah menjadi Bank Mega. Nah, seperti itu. Nah, hari ini mungkin kita nggak cerita kita suksesnya. Nah, hari ini Pak Charo Tanjung misalnya dia punya karyawan 100.000 orang aja. Nah, 100.000 orang saya cuma bilang, misalnya satu karyawan menghasilkan 1 juta aja, ya kan? Karena semua karyawan harus memberikan uang, Bapak Ibu. Harus menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan 3 bulan pasti kita udah dipecat, Bapak Ibu, ya kan? Nah, kalau satu orang menghasilkan 1 juta kali 100.000 orang, berarti bulan depan Pak Charo Tanjung akan terima 100 miliar, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita ingin mengejar dia, benar nggak? Karena orang ada perkalian kita. Nah, sekarang pertanyaan saya, di AFC adalah multi level marketing, ada nggak perkaliannya? Ada, Bapak Ibu, benar nggak? Nah, contohnya tadi Pak Niko tadi tanya saya, member saya berapa? Ya 300.000 orang lebih, Bapak Ibu. Benar nggak? Nah, hari ini saya bisa dibayar sama perusahaan 1 miliar lebih. Apakah karena saya bekerja lebih banyak daripada Bapak Ibu semua? Kan jawabannya tidak juga, benar nggak? Ya. Nah, jadi semua orang melakukan porsinya masing-masing, benar nggak? Nah, saya punya partner dan dengan Bapak Ibu semua, kan semua masing-masing mengejar impian masing-masing, Bapak Ibu. Tapi karena saya punya perkalian dari kalian semua, nah, maka kalian masing-masing memberikan saya sedikit. Nah, tapi karena saya dari 300.000 orang, sehingga hari ini saya dibayar perusahaan 1 miliar lebih. Oke? Jadi orang ternyata ada di perkalian di multi level marketing, Bapak Ibu, ya kan? Nah, yang kedua, apa yang bisa membuat kita sukses lagi, Bapak Ibu? Adalah uang, Bapak Ibu. Oke? Nah, satu perusahaan kalau dia mau bertambah besar, ya, dia harus bisa gunakan namanya waktu orang lain ya tadi ya. Waktu orang lain adalah karyawan ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kalau mau bertambah jadi sukses, jadi kaya lagi, harus bisa gunakan uang orang lain. Nah, kalau saya bicara perusahaan lagi, sama. Jadi perusahaan itu kalau mau bertambah besar, itu harus juga terus ekspansi, benar nggak? Nah, sekarang namanya perusahaan, kalau dia cuma menunggu, ya, sampai mengumpulkan uangnya cukup, dan kemudian membangun lagi cabang B dan C, itu lama, Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin lagi. Jadi semua perusahaan kalau mau bertambah besar, ada namanya partnership, benar nggak? Nah, partnership, kerjasama, benar kan artinya gitu ya. Jadi perusahaan A kerjasama sama ini. Nah, sekarang kan banyak juga ya, Tokopedia udah kerjasama sama Gojek dan semuanya. Artinya apa? Perusahaan-perusahaan startup aja yang besar-besar aja terus bekerja sama untuk membuat lebih besar lagi ya. Nah, kalau Anda bertanya lagi, Pak Charo Tanjung, punya hutang nggak? Lebih banyak lagi, benar nggak? Jadi orang kalau semua yang semakin kaya, kalau merat itu makin seneng, Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Kalau kita bisa menggunakan uang orang lain, ya, untuk namanya aset, itu kita akan bertambah besar. Nah, kesalahan kita satu, ya, kita kadang-kadang bilang nggak boleh pinjam uang bank. Itu salah, Bapak Ibu. Kalau pinjam uang bank untuk beli liabilities itu nggak boleh. Nah, apa yang dimaksud dengan beli liabilities? Artinya apa, Bapak Ibu misalnya minjam uang bank itu beli handphone, ya, beli mobil, ya, beli rumah yang kita tinggal, itu semua adalah liabilities. Karena apa? Karena uang yang keluar, Bapak Ibu. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau namanya kita dagang, kita boleh nggak pinjam? Boleh. Misalnya sekarang apa? Bunga bank cuma 0,5%, tapi kemudian dari usaha saya ya, misalnya dari bisnisnya Bapak Ibu, kemudian sebulan bisa menghasilkan 3%, 5%, kan bisa cover ya. Jadi artinya apa? Uang akan menghasilkan kita semakin banyak uang. Oke? Jadi kalau Bapak Ibu kalau tadi mau semakin kaya, tadi saya udah ulang lagi. Yang pertama harus bisa gunakan waktu orang lain, ternyata ada di multi level marketing. Yang kedua, gunakan waktu orang lain. Ada nggak di multi level marketing? Yang kedua, gunakan uang orang lain, ada nggak? Ada, betul. Jadi saya masih ingat kata Pak Niko, ya kan? Nah, Kobudi, kamu di Januari omsetnya Kobudi katanya 250 miliar. Saya langsung hitung loh. Omset 250 miliar. Kalau saya mau punya perusahaan sendiri, Bapak Ibu, saya mesti punya modal berapa triliun loh, Bapak Ibu. Benar nggak? Nah, saya masih ingat kemarin sama Pak Niko ya, kita waktu ke Medan ya, kan kita nginepnya di JW Marriott ya kan. Saya ngitung nih di JW Marriott, itu paling 1 bulan ya, 1 bulan omsetnya paling ya, grossnya itu paling mungkin lebih kurang 10 miliar aja, Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau saya mau punya omset 250 miliar, artinya apa? JW Marriott mesti punya 25 cabang loh, Bapak Ibu. Mungkin totalnya adalah Asia Pasifik loh, benar nggak? Itu baru bisa sebesar omsetnya saya. Dan di sini kan saya nggak perlu pakai uang, Bapak Ibu, benar nggak? Nah, ada nggak di Multilevel? Ada. Kenapa? Karena saya pakai uang kalian semua, benar nggak? Nah ya, dari orang yang masuk Ruby, orang masuk Sapphire, Diamond, nah terkumpulkan sehingga kita menjadi 250 miliar. Sehingga saya dibayar 1 miliar. Nah, tapi begitu dibayar komisi saya 1 miliar, ada orang nanya lagi, besar nggak? Kecil, Bapak Ibu, benar nggak? Karena biar yang teman-teman yang lain juga pada tahu semua. Jadi omset yang kita hasilkan, yang saya hasilkan 250 miliar,
perusahaan cuma membayar saya 1 miliar sekian, benar nggak? Jadi sebenarnya kurang dari 1%. Kalau 1% pun 2,5 miliar, benar nggak? Jadi perusahaan hanya membayar saya 0,4%, benar nggak? Nah sisanya 0,4% mungkin bayar Ardian, ya 0, sekian persen lagi bayar si Yohanes, kecil. Nah yang terbesar adalah di kalian semua, ya kan? Nah Bapak Ibu kalau misalnya mengajak orang itu 16,7% yang Bapak Ibu keluarin, ya kan? Pairing 4,5% satu pairing, itu yang terbesar Bapak Ibu. Jadi yang di bawah yang kerja lebih banyak itu dapatnya lebih banyak. Makanya sebenarnya kalau Anda mengerti marketing plan-nya kita untuk bisa mendapat 100 juta terus terang sangat mudah di FC. Nah, jadi makanya itu yang poin pertama Bapak Ibu. Nah, yang luar biasa saya juga senang ya di sini ternyata saya sudah bisa membantu ribuan orang di bawah jaringan saya yang sudah punya income ya 50 sampai 100 juta per bulannya. Nah, gitu ya seperti itu. Nah, jadi multi level marketing tadi ya bisa gunakan waktu orang lain, gunakan uang orang lain, dan ketiga Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau sukses harus bisa gunakan pengalaman orang lain. Nah, kalau perusahaan sama kayak seperti Pak Syarul Tanjung, dia mau semakin besar gimana? Nah, dia harus pakai jasa konsultan. Ya benar nggak? Karena kan saya kan adalah di konsultannya ya, sehingga dia bayar kita sebagai jasa konsultan. Kenapa? Karena konsultan itu akan memberikan dia, Pak, jangan lakukan metode begini lagi, karena metode begini kemarin gagal Pak perusahaan lain. Nah, kita pakai cara begini aja Pak, supaya kita lebih cepat sampai ke tujuan kita. Benar nggak? Nah, ada nggak di multi level marketing? Ada Bapak Ibu, benar nggak? Hari ini, ya kan, saya bisa, ya kan, kita bisa gunakan pengalaman Pak Ernest, Pak Mike, Pak Niko, benar nggak? Dan semua para leader-leader semua, benar nggak? Dan termasuk semua pengalaman Bapak Ibu semua di sini yang luar biasa semua. Nah, kita bisa kolaborasi, benar nggak? Nah, sehingga kita bisa bikin satu strategi, bisa bikin training, workshop dan semuanya itu apa? Tujuannya apa? Yaitu, ya tujuannya adalah kita bisa membuat kita jadi semakin kaya. Nah, ini yang Bapak Ibu yang mesti mengerti. Jadi multi level marketing sebenarnya kata-katanya sangat bagus sekali, mulia. Nah, jadi dulu waktu tahun 2004 yang pertama kali bisa membuat saya benar-benar antusias untuk jalankan multi level marketing adalah satu. Karena saya harus mengerti dulu sosok multi level marketing ini. Kalau Anda sudah mengerti multi level marketing ini karena kita bisa bisa gunakan waktu orang lain, uang orang lain, dan pengalaman orang lain semua ada di sini. Nah, sehingga Bapak Ibu lebih cepat kaya. Kalau enggak, Bapak Ibu susah, Pak. Ya, contohnya misalnya gini, usaha-usaha lain yang enggak ada yang metode ini, contohnya misalnya apa? Saya sekarang buka restoran. Nah, kalau saya buka restoran sekarang, satu restoran saya cuma untung 10 juta, anggap satu bulan untung 20 juta. 20 juta udah luar biasa loh Bapak Ibu, udah potong biaya sewa tempat, karyawan dan semuanya. Kalau 20 juta, satu tahun ada 240 juta, loh. Luar biasa ya. Nah, tapi kalau saya punya income dapat 20 juta, tapi bulan depan saya mau naikin income saya jadi 40 juta, Bapak Ibu gimana caranya? Kan saya harus buka cabang, benar nggak? Harus kali 2. Nah, kalau kali 2 berarti investasi harus kali 2. Masalah juga kali 2, benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nah, kalau saya mau naik jadi 100 juta, berarti saya harus buka cabang 5 biji, benar nggak? Nah, kalau 5 biji, boro-boro, benar nggak? Kita mesti punya modal 5 kalinya, kan itu kan? Kalau saya mesti tunggu sampai saya kumpulin modal, baru buka lagi cabang ini kita udah kalah momentum, benar nggak seperti itu ya? Nah, jadi artinya kalau di bisnis-bisnis lain, Bapak Ibu, yang namanya konvensional, itu luar biasa susah, Bapak Ibu. Ngerti nggak ya? Nah, jadi sebenarnya paling enak tuh di multi level marketing. Jadi kalau Bapak Ibu harus mengerti dulu, kalau Bapak Ibu mengerti multi level marketing, saya yakin Bapak Ibu semua juga bisa sukses di sini. Nah, kira-kira gitu Pak Niko. Betul. Jadi gini teman-teman, saya juga nambahin ya Deko Budi ya, bahwa saya baru pulang dari Bali, karena saya pecinta Bali. Saya jujur cita-cita saya mati di Bali. Jadi saya sangat suka Bali ya, matahari, saya suka kena matahari, saya suka jadi hitam, beda orang yang suka putih ya. Saya pergi di Bali, Ko Budi, di Jalan Legian. Ini kalau teman-teman kan sebagian ada dari Bali ya. Coba kalian juga bisa bantu saya konfirmasi. Itu di Bali Legian, yang namanya klub, restoran, hotel, itu semua hancur-hancuran kok. Semuanya hari ini. Coba kalau hari ini yang teman-teman ada di Bali, boleh Anda chat aja, saya benar apa salah. Ada Pak Edi Bali. Ada Pak Edi. Nah ini Bali semua nih. Itu di hotel aja yang saya, hotel bintang 5 yang 2 juta, 5 juta, yang 7 juta semalam, semua tinggal 1 juta, 2 juta aja. Semuanya. Habis. Nah disitulah saya mikir bahwa teman-teman ingat, ini berlaku juga ya. Kalian waktu gabung di sini, kan tadi saya lihat ada beberapa leader yang dulunya hebat gitu, performnya tinggi gitu. Teman-teman, kalian udah pernah tahu gimana make money di sini. Jangan secepat itu menyerah. Jangan secepat itu mengeluh gitu loh. Karena teman-teman harus tahu di luar sana, benar-benar mengerikan. Seriously.
kalian yang teman-teman hari ini coba deh, saya kasih waktu ya, berpikir dikit ya. Andai aja kalian hari ini nggak pernah join AFC, kalian nggak pernah join AFC dan nggak tahu AFC, pernah nggak Anda kebayang Anda hari ini lagi ngapain? Itu aja. Boleh nggak? Setiap Anda mau menyerah atau mengeluh lah, berat lah, atau apalah, ingat nih kata saya, waktu Anda lagi mengeluh, aduh susah nih sekarang, atau apalah gitu, apapun yang Anda lagi mau lah, alasan itu. Boleh nggak Anda ingat kata-kata saya? Coba Anda ingat. Kalau saya hari ini nggak join AFC, kira-kira saya lagi ngapain? Mungkin pertanyaan itu yang Anda tanya ke diri Anda sendiri akan bikin something yang bikin Anda jadi wake. Mungkin ya. Karena teman-teman saya baru pulang dari Bali, Legian, Kuta, Seminyak, bener-bener kayak kuburan kok Budi. Serius, apalagi di Legian ya, itu Legian bener-bener angker banget. Saya nggak ngerti gimana orang sekarang yang punya itu klub-klub, restoran, hotel, gimana mereka lagi survive. Disitulah saya mau bilang ke teman-teman, don't give up too early. Apalagi kalian sempat ngerasain duit di sini. Apalagi Anda sempat ngerasain puncak keemasan Anda. Yuk kita ulang lagi teman-teman. Jangan secepat itu give up. Saya jujur kenapa saya ngomong gini bawa ke Budi juga ya. Karena di handphone saya kan orang aktif chat saya banyak ya. Kayak hari ini, nah hari ini saya ada 6.874 chat kalau Anda lihat tuh yang ini. 6.800. Saya biasanya mereka lagi, aduh Pak, ini lagi begini nih, aduh Pak, lagi begini nih, gitu loh. Dan so, saya bilang, udah deh, saya home talk sama 001-nya Bushido deh, yang saya udah simpen-simpen kan. Teman-teman, bisnis itu zaman sekarang nggak mudah. Tadi ada yang bilang 3,5 juta udah mahal, Pak. Saya mau kasih tahu ke kamu gini, itu masih murah, teman-teman. Kalian mau bisnis 3,5 juta dengan potensi yang ada, itu nggak ada. Itu loh maksud saya, mahal sama murah kan relatif ya. Tapi dibandingkan potensinya, 21 juta pun murah banget. Siapa yang sangka, Ko Budi Darwin, Anda sangka nggak sih, waktu Anda invest 21 juta, kan ruby dulu ya, invest ya? 2,9 kan dulu kan? Ya, dan betul. Sekarang, investasi Anda jadi 1 M per bulan, Anda sangka nggak kok? Jujur, boleh nggak Ko Budi jujur deh? Enggak. Kita nggak pernah menyangka, karena terus terang waktu di awal saya masuk, itu target pertama saya cuma adalah itu aja. Artinya bisa membuat 100 juta pertamanya itu udah luar biasa, bener kan? Karena kenapa? Karena kan ya kita tahu namanya bisnis multi level marketing ya kan gitu kan. Itu kan yang kita harus bikin strategi yang kecil dulu. Ya itu terus terang itu target saya pertama cuma 100 juta. Artinya apa? Udahlah kalau sebulan bisa 100 juta itu udah bagus ya kan gitu kan. Nah, tapi kemudian nah, saya kan kemudian membuat 100 strategi. Kenapa? Karena kemudian saya melihat teman-teman saya di sini yang kalau kita bicara sesuatu yang, kalau kita nggak bicara uang, dan kita nggak bicara suatu peluang, potensi gitu ya, dan kalau dia tidak kelihatan mudah, itu orang tidak akan mengikuti gitu. Nah, sehingga kan saya kemudian bikin satu strategi yang 30 kedalaman. Nah, sehingga artinya orang lebih gampang untuk mengatakan iya gitu kan, artinya mau untuk mendengarkan gitu kan, artinya 3-6 bulan dapat. Nah, karena kalau semua orang percaya dan kemudian semua orang melakukan, itu kan kemudian terjadi satu gulungan salju yang luar biasa. Nah, itu yang terbukti waktu saya mulai jalan bisnis ini, saya sendiri sama ya kan, mungkin lebih parah juga dari leader-leader yang lain, benar nggak? Nah, income saya bulan pertama tuh di bulan 9 aja itu ber-12 juta, benar nggak? Nah, saya juga banyak tahu juga kan bahwa yang anak-anak sekarang yang baru-baru aja yang 200 juta aja income-nya banyak loh, yang 100 juta per bulan lebih banyak. Nah, tapi perjuangan kita bulan pertama itu aja saya baru dapat 12 juta. Nah, bulan kedua baru 30,9. Nah, bulan ketiga 42,9. Bulan keempat 82,1. Bulan kelima baru tembus di atas 100,09. Nah, jadi pada saat saya menciptakan satu strategi, saya juga harus bikin, juga saya sendiri harus proven dulu. Nah, begitu saya bisa menciptakan 5 bulan, nah kemudian baru makin cepat ya kan. Nah, ada dari Bobby ya kan yang Surabaya, kemudian jadi 4 bulan, ya ada CV Hendro bikin 4 bulan. Nah, lama-lama jadi 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan sekarang kan gitu kan. Nah, jadi nah ini adalah ini. Karena semua orang kalau udah percaya, ya ini semua akan terjadi gulungan salju. Memang terus terang waktu pertama kali Pak Niko dulu ya namanya Diamond, pairing 200 pairing 660 juta terus terang. Ah udahlah, ini mah angan-angan nanti aja lah kan gitu kan. Nggak ada orang yang pernah pikirkan gitu kan. Nah, tapi
kita kadang-kadang sebagai seorang leader begitu juga. Nah, makanya saya dibantu sama teman-teman saya semua yang ini semua saya harus berterima kasih sama mereka semua. Kenapa ya? Karena kita harus make happen. Nah, pada saat kita bisa memecah jadi akhirnya 660 juta per bulan ini adalah menjadi suatu nyata. Nah, kan sekarang makin banyak orang makin percaya gitu ya. Ternyata ternyata bisa kan gitu kan seperti itu. Nah Bapak Ibu jangan ini lagi tadi kata Pak Niko, ini satu peluang yang luar biasa Pak Niko. Artinya apa? Ini kita baru berjalan 3 tahun ya. Dengan jumlah produk yang bermasuk di Indonesia ini yang di plan A kita baru ada 4 macam loh ya. Nah, Pak Ernest tuh punya satu buku loh, tebal begitu benar nggak? Jadi artinya apa? Begitu satu produk begitu dibawa masuk ke Indonesia, itu istilahnya apa? Kita akan menguasai pasar loh, ya. Pangsa pasar kita akan menguasai loh. Kan? Jadi artinya apa? Dengan 4 produk aja hari ini aja ya, saya luar biasa. Saya kemarin waktu di Medan ya, Pak Ernest mengatakan bahwa sekarang AFC ini sekarang udah rank nomor 3 loh ya. Nah, saya tidak menyebutkan yang nomor 1 dan nomor 2 lah ya, tidak etis juga di sini. Jadi kita sudah nomor 3 Bapak Ibu. Nah, nomor 3 itu artinya apa? Kita sudah melampaui perusahaan-perusahaan multi-level marketing yang sudah 30 tahun, 40 tahun yang ada di Indonesia gitu loh. Dan ternyata kita rank nomor 3. Nah, tapi saya percaya ya dengan artinya dengan apa? Kita kan sekarang AFC Family ini kita luar biasa ya. Keluarga kita sangat akrab luar biasa karena jarang sekali loh di multi-level di MLM lain itu sampai bikin Zoom sampai bisa punya semua peserta sampai 1.000 orang ya kan. Nah, luar biasa loh ya. Jadi kita luar biasa, kita ada di AFC Family. Nah, saya berharap ke depannya pasti kita akan jadi nomor 1 ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu stay ya dengan kita. Pada saat jadi nomor 1, Bapak Ibu lebih kaya lagi. Seperti itu ya. Kalau kita sih, kalau saya udah mentok Bapak Ibu. Tapi kan saya lebih seneng kalau punya juga mentok kan seperti itu ya. Nah, ya. Biar Pak Niko bayarnya full. Oke, thank you. Oke, teman-teman, saya nambahin dikit ya. Teman-teman, saya nggak bilang bisnis AFC ini adalah bisnis nomor 1, saya nggak pernah bilang gitu. Banyak bisnis yang baik, restoran, kafe, hotel. Ada juga hotel yang ramai kok, nggak semua. Cuma saya mau kasih tahu gini. Kalau Anda tidak punya pengalaman, karena bisnis butuh pengalaman ya. Kalau Anda kalau Anda nggak punya modal banyak, bisnis MLM adalah bisnis nomor 1, teman-teman. Anda harus percaya sama saya. Bisnis ini hampir nggak ada modal, karena Anda beli produknya. Jadi nggak bisa dibilang modal juga, Anda beli produknya. Anda udah jadi member, tidak ada operational cost, tidak ada wasting cost, sewa cost, tidak ada yang harus nge-stop, nggak ada, semua ada sistem. Saya juga nggak ada bisnis apapun selain AFC, teman-teman. Jujur aja, orang lagi trading kayak, saya nggak main trading. Orang lagi koin-koinan kayak, saya juga nggak koin. Kenapa teman-teman? Saya belajar juga, saya tukang baca buku juga. Saya percaya ada 7 stock income, betul. Anda harus, biasanya Anda punya berbagai sumber untuk bikin Anda sukses, itu betul. Tapi Anda harus ingat, sebelum Anda bikin 7 sumber sukses Anda, income Anda hari ini, Anda harus fokus 1 dulu. Dimulai dari 1 dulu. Itu yang benar. Itu caranya memang begitu. Contoh Ko Budi itu, dia kontraktor, dia bangun rumah, dia jual lagi. Iya, saat sekarang. Tapi ingat, kalian harus punya fokus 1 dulu. Kalau kalian udah sukses, baru kembangin tuh duit. It's okay. It's normal juga. Everybody that, gitu loh. Semua lakuin itu. Tapi buat kalian lagi mau coba, lagi berjuang untuk sukses, 1 dulu Anda suksesin, teman-teman. Fokus 1. Tadi Ko Budi udah bilang. Leader, fokus. Kalian fokus 1 dulu. Fokus 1. Jadi, pasrah. Cari tuh 7 source income Anda. Jadi Anda nggak apa-apa punya banyak bisnis. Tapi selalu, Anda percaya sama saya nggak? Anda yang banyak bisnis sukses hari ini, bukan di luar AFC ini, pasti dimulai dari 1 dulu. Kan kita harus fokus 1 dulu. Nggak bisa jadi fokus 7. Fokus 1 aja udah pusing. So, teman-teman, di waktu sekarang, pandemi ternyata nggak berhenti 1 tahun. Ini lagi manjang. Percaya saya, bisnis ini yang nomor 1. Percaya sama saya deh. Ekonomi susah, orang lagi susah. Hanya lewat inilah orang susah bisa punya bisnis. Hanya lewat MLM lah orang susah bisa berbisnis. Ya dong. Hanya lewat MLM, teman-teman. So, ini adalah peluang kita lagi. Ini momentum kita. So, buat teman-teman yang lagi enjoy liburan, enjoy the real passive income, please come back. Yuk kita mulai lagi. Ini lagi momentum paling bagus, teman-teman.
Karena sekarang adalah MLM adalah bisnis buat orang yang nggak punya modal banyak, nggak punya pengalaman banyak, yang sekolahnya tinggi-tinggi banget. Di sini tempatnya teman-teman. Ini gunakan momentum ini. Please wake up, bangun lagi. Jangan banyak mengeluh. Saya banyak di Zoom ini beberapa leader yang saya kenal, yang saya bawa home talk sekalipun, yang udah anggap udah sukses, udah terbuai sukses. Sekarang dulu dia di sini menginspirasi, sekarang malah curhat ke saya. Nggak bisa gitu teman-teman. Kamu leadernya. Nah ini saya mau ngomong juga sama Ko Budidari. Pak Niko, saya mungkin tambahkan sedikit tadi. Boleh. Itu mengenai ya nih. Nah ini salah satu kenapa saya bisa tertarik sama multi level marketing dulu nih yang pertama. Ya. Nah jadi dulu tahun 2004 kan saya kan sangat suka baca buku. Nah itu salah satu buku yang saya baca itu adalah Business School. Nah Business School-nya Robert Kiyosaki. Nah di situ tuh yang mengatakan kalau Anda mau berbisnis ya, kan istilahnya kan kita kan sudah kelamaan nih ya kita ada di sebagai employee ya kan. Apakah misalnya kalau misalnya Anda kalau punya usaha sendiri masih punya toko kan kategori adalah self employee kan itu kan. Nah kalau kita mau pindah kuadran untuk pindah ke kuadran yang bisnis ya kan gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita mau bisnis kenapa? Karena uang menghasilkan uang ya kan seperti itu kan. Bisnis menghasilkan uang buat kita ya. Kenapa? Karena ya salah satu yang saya dulu pernah baca buku kan salah satu adalah Warren Buffett benar nggak? Nah Warren Buffett kan mengatakan kalau Anda ya selama tidur ya belum punya bisnis yang bisa menghasilkan uang buat bagi Anda ya. Jadi kalau pada saat tidur Anda belum punya bisnis yang bisa menghasilkan uang buat Anda, berarti Anda akan bekerja seumur hidup. Kan begitu kan jawabannya. Nah, jadi itu yang kemudian yang kemudian yang saya harus belajar, benar nggak? Nah, artinya saya harus belajar ke bisnis. Nah, ternyata begitu saya mau pindah ke bisnis, nah ternyata diajarkan 3 cara. Ya, yang pertama katanya, Budi, kamu harus punya uang, kamu harus punya modal yang pertama, benar nggak? Nah, di samping kamu harus punya modal dan kamu harus bisa menciptakan lagi sistem A sampai Z. Nah, tadi contohnya misalnya saya mau buka restoran. Ya, berarti saya harus tahu semua, benar nggak? Dari pembelian barang, dari recruiting, dari pemasaran, sampai semua ya. Semua lah ya, artinya. Itu baru itu loh. Belum kita bicara pabrik dan semuanya kan lebih ribet lagi kan. Nah, artinya apa? Saya dulu kan dari kerja ya. Saya kerja juga 20 tahun. Artinya apa? Saya udah punya kumpulin uang untuk modal. Dan kemudian kalau kita mau buka usaha seperti itu, waduh. Kalau gagal, binang. Ya kan? Yang pasti kita khawatirkan kan satu, kalau gagal bagaimana? Benar nggak? Kalau kita gagal, yang tabungan yang kita udah hasilkan kan kembali nol lagi, benar nggak? Nah, dan kita harus mengulang lagi. Nah, kan usia kita kan udah semakin berjalan, kan seperti itu kan. Jadi harus bilang, nomor 1 terlalu beresiko, kan gitu kan. Nah, cara kedua adalah apa? Beli franchise katanya, kan gitu kan. Nah, beli franchise, tapi sistemnya sudah ada. Nah, seperti apa? McDonald, kan gitu kan. McDonald, Bapak Ibu, ternyata franchise-nya 7-8 miliar, ya kan? Nah, di sini ada Pak Kim juga kan. Pak Kim orang yang beli bisnis franchise apa gulu-gulu 1 miliar ya kan. Nah, kemudian kalau ada yang sekarang lagi tren di Jakarta dulu apa tuh namanya bubble tuh apa? Bapaknya lah sekarang. Hah? Ya, betul lah ya. Semuanya sekarang bicara udah paling dikit pun udah 500 juta seperti itu ya. Artinya apa? Nah, itu semua artinya apa? Satu, kita mesti punya modal ya dan kemudian kita beli franchise. Nah, kita juga nggak berani, ya kan Bapak Ibu kan? Oke, yang ketiga ternyata adalah multi level marketing. Nah, itu poinnya, multi level marketing ternyata apa? Modalnya sangat kecil Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu punya potensi penghasilannya tidak kalah dengan nomor 1 dan nomor 2, benar nggak? Nah, hari ini seperti ini kata Pak Niko, join semua sama loh Bapak Ibu. Saya juga join di Ruby, kemudian terakhir upgrade ke Diamond 21 juta. Kan semua dari kita maksimal udah 21 juta, tapi hari ini kita punya income dapat 1 miliar lebih. Menang nggak daripada orang nomor 1? Bapak Ibu kalau beli franchise saja yang nomor 1 aja, Bapak Ibu belum tentu punya penghasilan loh, income 1 bulan loh. 1 miliar lebih, benar nggak? Udah bayar franchise 7-8 miliar tuh bisa 4-5 tahun loh. Itu pun kalau balik modal, kalau enggak hilang semua Bapak Ibu. Ya, nah seperti kita kemarin punya beberapa teman gara-gara pandemi, ya kan, sudah sewa tempat, sudah bayar franchise 1 tahun ternyata nggak beroperasi, hilang semuanya. Kembali uang yang kita sudah yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita keluarkan berapa miliar, kembali lagi Bapak Ibu, nol lagi gitu. Jadi ini yang kata Pak Niko, di luaran sana ternyata bisnis konvensional tuh nggak gampang Bapak Ibu ya. Nah, karena apa? Dan pandemi kemarin saya juga mulai baca buku juga, akan kembali normal, itu 3 tahun ke depan Bapak Ibu. Jadi bukan sekarang lagi, kenapa? Karena kita sudah terlalu panjang ya, 1 tahun ini kita tidak ini, untuk kembali bisa jadi normal, itu Bapak Ibu kita butuh kembali lagi 3 tahun lagi ya. Nah, jadi menurut saya ini satu peluang yang cukup bagus ya, untuk kita harus ya stay tune lagi, harus mulai belajar lagi, rendah hati lagi gitu ya, belajar lagi lah intinya gitu. Pasti semua bisa berhasil. Yes. Nah, kok beberapa pertanyaan lagi.
Ko Budi kan salah satu leader yang roadshow. Iya. Menurut Ko Budi, apa pentingnya sih roadshow di kacamata Ko Budi Darwin? Biar teman-teman juga mungkin dapat insight kenapa sih roadshow. Nanti saya tambahin juga. Oke. Nah, roadshow gini. Sekarang memang era digital ya. Nah, dengan Zoom terus terang kita sangat bagus. Zoom ini memang kita bisa dapat quantity. Percepatan, nah kita harus ngakui juga selama kita pandemi ini dengan kita Zoom ya, kita menghasilkan satu quantity yang luar biasa ya. Artinya apa? Karena pada saat itu memang ya, artinya semua orang stay di rumah ya. Karena ya orang yang baru lulus, ya orang yang kemudian yang bekerja di rumah, yang ada yang gajinya dipotong 50% ya, sampai saya ketemu banyak orang yang gajinya dipotong sampai 75%, itu semua ada di rumah. Nah, sehingga semua mencari peluang. Nah, dengan teknologi Zoom kemudian menjadi satu fenomena ya, di mana percepatan ya, apalagi di multi level marketing sangat bagus buat kita, sehingga kita pertumbuhan sangat bagus. Nah, itu Anda cuma bisa dapat quantity Bapak Ibu. Nah, tapi Anda nggak dapat kualitas Bapak Ibu. Nah, ternyata kualitas kita butuh Bapak Ibu. Seperti artinya apa? Roadshow. Nah, kalau roadshow kita bisa mengenal lebih dekat. Nah, ibaratnya apa? Ya ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kalau pacaran, lebih enak di mana? Bener nggak? Kalau pacaran bisa diselesaikan dengan Zoom aja, ya ngapain kita ketemu Bapak Ibu? Bener nggak? Kalau pacaran, ya kalau kita ketemu, bener nggak? Nah, Zoom bener, jarak jauh sesekali, bener nggak? Pada saat suami kita ya, nah atau pacar kita lagi di luar kota, oke, ya kan itu kan. Tapi kalau namanya udah kumpul kan enak, bener nggak? Seru, bener nggak? Kalau namanya pacaran, kalau nggak pegang-pegangan gitu kan, tangan gitu kan, mana seru, bener nggak? Nah, ya nggak ada chemistry-nya tuh nggak terbangun. Nah, sama dengan multi level marketing juga Bapak Ibu. Jadi kalau dengan roadshow itu bisa terjadi chemistry. Terus terang, saya sebelum waktu kemarin ini udah cukup lama, karena selama pandemi ini kan 1 tahun ini kan banyak sekali nih grup-grup baru bertumbuh ya. Pada saat itu saya masih ingat tuh, ada Riana ya, ketemu Doraemon ya gitu ya. Sampai ketemu di Bali, dia pernah bilang gini, Ko Budi, saya pernah WA Ko Budi, katanya nggak dibalas, katanya Ko Budi bilang, saya mau minta Zoom, katanya kata Ko Budi, katanya udah, tanya upline katanya ke Cieni. Nah, saya bilang, masa sih? Saya bilang, kenapa? Karena pada saat waktu grup kita udah terlalu banyak ya, pasti kita kan maunya kan ya biasa lah ya, sesuai apa atur, karena kita kan nggak mau artinya yang di bawah tiba-tiba chat kita kan gitu kan, kita kan mau sesuai aturan juga. Nah, minimal kalau Anda sudah informasi ke leader Anda, nah leader Anda range ya kan Zoom, kita oke aja. Nah, tapi dari situ kemudian kita jadi akrab, benar gak? Nah, begitu kita jadi akrab, jadi saya lebih bisa mengenal lagi ya. Nah, ternyata orang ini apakah serius atau tidak. Nah, begitu beliau ternyata serius, ternyata timnya juga sangat besar, nah kan. Nah, kemarin waktu di grupnya kita ada Samurai, begitu dia bilang, Pak Budi belum pernah ke Bangka, saya langsung bilang, oke, next saya akan ke Bangka. Nah, gitu ya. Nah, kenapa? Karena seperti itu bisnis. Karena kalau kita nggak ketemu orang, saya di sini mungkin pada saat waktu kita Zoom kan, Anda juga nggak pernah nyalakan foto, betul nggak? Nah ya, video Anda juga nggak pernah nyalakan. Nah, gimana saya bisa mengenal Anda gitu? Jadi pada saat waktu saya ketemu ke kota-kota Anda, nah sehingga kita jadi akrab ya. Jadi akrab, jadi ada chemistry-nya terjadi. Nah, sehingga itu yang membuat kita jadi bisa bertahan lebih lama gitu ya. Nah, seperti itu. Ini kira-kira gitu. Itu dari pandangan saya, Pak Niko. Oke, teman-teman. Jadi saya juga nambahin dikit ya. Saya jawabannya juga mirip sama Ko Budi. Jadi saya setuju Zoom itu ngomongin kuantitas. Tapi bisnis ini is about kualitas. Jujur. Saya yakin teman-teman juga tahu bagaimana kita membangun hubungan emosi antara kita, downline kita, upline kita. Jauh lebih baik kalau kita bisa duduk bareng. Apalagi kita orang Indonesia ya. Kita bukan bule-bule yang memang manfaatin teknologi. Jangan lupa kita orang Indonesia di mana darah kita memang perkumpulan. Lihat deh, mudik, dilarang, ngamuk-ngamuk beritanya. Lihat nggak sih orang berjuang kayak apa buat bertemu aja. Silaturahmi aja sama teman-teman. Hubungan spesial ini tidak bisa dibeli apapun. Dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Saya juga mau, teman-teman kita ke Papua. Beberapa hari lagi kita akan ke Papua. Dan saya sangat bangga sekali. Karena Ko Budi Darwin juga ada di bagian sana. Teman-teman, hari ini ke Papua nggak gampang. Kalian bisa baca berita lah tentang Papua. Tapi lihat nggak bagaimana seorang Budi Darwin, ada Adrian, Bushido yang lain juga pergi. Karena buat member-membernya. Itulah AFC teman-teman. Gimana kita membangun sekedar lebih dari dibilang bisnis. Kita udah dibilang ini kekeluargaan. Sebaiknya juga Anda yang lagi jadi leader di sini atau jadi member, kalau memang upline Anda, nah ini Anda dengerin saya ya.
Kalau memang upline Anda, maaf, memang Anda harus kehilangan upline Anda karena keburukan dia atau tidak kepedulian dia. Bukan jadikan alasan itu untuk Anda gagal, tapi jadilah contoh nanti Anda ke tim Anda, ke downline Anda. Saya yakin teman-teman kalau upline Anda harus kehilangan upline Anda, saya yakin Anda datang ke Kobudi, ke Andrian, Yohanes, even ke saya pun, pasti kami ada. Itulah AFC teman-teman. Gitu ya. Jangan takut kehilangan upline Anda karena keburukan dia. Tadi saya baca chatnya soalnya. Jadi ya kan, wah enak lah kalau upline-nya aktif, kalau nggak aktif gimana? Jangan jadiin alasan itu untuk Anda gagal. Justru Tuhan bikin dia nggak ada, jadi jalan Anda mudah sukses dong. Benar nggak sih? So, Tuhan bikin dia nggak aktif atau nggak ada, biar Anda memudahkan Anda untuk sukses loh. Jadilah nanti jadi contoh lah waktu Anda sukses juga, jangan tinggalin downline Anda gitu loh. Mungkin kalau dia ada malah Anda jadi nggak sukses loh. Tuhan is the best teman-teman. Selalu jalan dia adalah yang terbaik gitu ya. Jangan takut kehilangan upline Anda. Di sini ada kita AFC, ada saya, ada Ko Budi Darwin, Ko Yohanes, Ko Andrian. Saya tahu mereka-mereka, even semua Bushido, bukan tipe-tipe yang seperti itu kok. Ya, jadi kalau upline Anda harus kehilangan upline Anda, justru bagus. Kalau dia ada, mungkin Anda jadi nggak jalan atau nggak sukses gitu. Makanya dia nggak ada. Gitu ya teman-teman. Oke, last question buat Ko Budi. Sama nanti habis jawab boleh closing ya. Kita udah jalan 1,5 jam soalnya. Kok ada semuanya. Di pandemi gini, make profit bukan omset loh. MM-an atau ratusan juta itu, saya nggak mau sebut angka pasti ya. Rata-rata pasti semua impian udah achieve. Dan Ko Budi juga adalah salah satu Bushido yang background-nya bukan susah. Jadi saya punya 8 Bushido teman-teman di AFC. Ko Budi aja yang nggak susah. 7-nya susah semua. Nah, Ko Budi boleh nggak sih sharing apa sih impian Ko Budi next-nya? Karena kan di level Ko Budi yang udah dapat sukses berbulan-bulan, bukan sebulan 2 bulan. Ko Budi udah nikmati ini 1 tahun lebih loh. Apa sih yang Ko Budi pengen, ada seorang Budi Darwin ini impiannya apa sih? Biar teman-teman mungkin di sini bisa dengar atau punya inspirasi juga atau apa. Saya pun nggak tahu. Karena kan mobil saya udah lihat, hammer ada, rumah saya udah lihat di sana. Nah, tapi oke. Ada nggak sih impian-impian Ko Budi yang next Ko Budi lagi kejar? Karena mungkin sebagian orang, ini mas semuanya udah ada gitu loh. Boleh nggak sih kita tahu ada impian Ko Budi apa sih dari seorang Budi Darwin? Ya, sebenarnya kalau bilang impian, nah impian ini di sisi materi mungkin masih ada beberapa yang dulu saya pingin. Salah satunya adalah hotel. Dulu saya memang punya cita-cita, memang mau punya hotel sendiri, di mana kalau bisa saya itu tinggalnya di atas tuh ya, di penthouse. Jadi artinya apa? Jadi kalau saya mau turun ke bawah itu istilah kan di bawah kita kan karyawan kita semua. Jadi kita bisa makan ya. Kenapa? Karena seperti sekarang ini misalnya saya punya rumah, punya kolam renang. Nah kan kebanyakan kita kolam renang rumah kita itu kan bisa dihitung pakai jari ya kalau kita cuma berenangnya berapa kali ya. Jadi artinya apa? Jadi kalau kita punya hotel, ini kan fasilitas yang artinya yang sudah di-maintain sama manajemen kita ya kan. Dimana kalau kita mau pakai kan kita tinggal turun aja ke bawah pakai ya kan. Mau makan tinggal makan aja kan. Mau jamu teman tinggal jamu teman aja. Nah ini salah satu cita saya ya, cita-cita saya mau punya hotel pribadi sendiri gitu ya. Dan dimana kita tinggal di atas. Kenapa? Karena saya juga tahu kalau usia kita kalau udah makin senior, anak-anak kita juga sudah mulai dewasa, mereka juga sudah berkeluarga masing-masing, kan yang paling happy adalah kalau kita punya banyak teman ya kan. Nah makanya saya paling suka satu impian saya juga itu memang ingin menciptakan sebanyak mungkin teman-teman saya ya, semuanya juga berhasil ya. Kenapa? Karena itu sudah saya jalankan ya tahun 2011 pada saat begitu saya udah mulai tidak bekerja lagi dari multi level marketing saya sebelumnya, saya sudah dapatin impian saya semuanya. Nah mungkin saya cerita sedikit ya. Jadi tahun 2004 saya mulai mengenal multi level marketing sampai tahun 2011. Nah 7 tahun itu aja itu saya udah punya belasan rumah Bapak Ibu ya. Jadi artinya apa? Jadi pada saat itu saya sudah punya aset saya sudah bisa menghidupi saya ya. Nah kemudian itu impian saya artinya sudah tercapai di situ. Nah kemudian di tahun 2018 ini begitu mengenal produk ini AFC, apa yang membuat saya kemudian tergerak lagi? Nah, karena terus terang memang
terakhir-terakhir ini memang saya lebih banyak ikut di anggota relawan Seci ya, lebih banyak menolong orang dan segalanya. Nah, dan kemudian saya melihat AFC ini luar biasa. Satu, artinya apa? Biasa selama ini kalau kita survei kasus, lihat banyak-banyak orang sakit, dan kita nggak bisa saya tidak bisa melakukan sesuatu buat Bapak Ibu. Artinya apa? Saya cuma bisa catat kasusnya dan kemudian kita laporkan ke kantor pusat. Dan kemudian kantor pusat yang kemudian yang dari Seci sana itu kemudian baru akan memberikan bantuan ya. Nah, tapi di sini saya merasa luar biasa. Pada saat kita survei kasus, kalau ada orang sakit yang nggak mampu, kita bisa langsung memberikan langsung, benar nggak? Nah, jadi sehingga itu pun saya di AFC di sini pun saya sudah bikin ada grup sendiri namanya Foundation ya, Diamond Elite. Nah, itu pun sudah berjalan 1,5 tahun dan di mana kita sudah membantu juga ya sampai ratusan box yang kita sudah donasikan ya bagi orang yang tidak mampu. Nah, termasuk buat Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua kalau memang ada orang yang tidak mampu ya, tapi mereka butuh produk. Jadi kita perpanjangan aja dari perusahaan dunia yang namanya AFC Care. Jadi Bapak Ibu bisa sampaikan ke saya. Nah, kita kalau selama mereka memenuhi persyaratan kita tetapkan bantu. Nah, jadi sebenarnya di impian saya lebih banyak satu, memang artinya apa? Lebih banyak berbuat kebaikan ya. Karena ini terus terang ini juga visi impian istri saya juga ya. Jadi memang di dunia ini yang kita akan pergi, kita nggak akan bisa bawa materi kita. Jadi memang materi yang kita hasilkan berapapun nggak bisa dapat nggak bisa kita bawa pergi. Nah, tapi materi ini kita butuh nggak di dunia ini? Kita butuh. Nah, tapi yang penting kita kerja keras dulu. Kalau kita udah kerja keras, ya kan, lakukan apa yang kita sukai. Uang hasil itu selalu mengikuti gitu loh. Jadi makanya saya di sini tuh nggak pernah melihat uang. Yang penting adalah apa? Saya selalu memberikan servis. Nah, presentasi itu Anda nggak usah pasang patokan apakah dia akan bergabung. Yang penting kita cuma jumlah, ya kan? Jumlah yang harus kita lakukan adalah jumlah banyaknya. Makanya sebenarnya kalau orang tanya apakah Ko Budi pernah ditolak? Wah, kalau ditolak pasti banyak, benar nggak? Jadi kita tidak pernah saya tidak pernah lagi merasakan penolakan lagi. Kenapa? Karena apapun yang saya jelasin ke kamu, justru kalau begitu Anda menolak, justru artinya apa? Yang ruginya di Anda gitu loh ya. Karena posisi kita adalah memberikan satu kamu peluang yang bagus yang luar biasa gitu. Jadi saya udah menikmati proses ini. Tadi saya udah bicara sama istri juga, saya bilang ternyata penolakannya bagi saya sekarang ini nggak pernah yang ada saya masukin di hati. Saya prospek ke teman saya, dia bilang ya nggak juga. Saya nggak ada sesuatu yang saya tanam di hati. Artinya lu mau syukur, nggak mau ya sudah gitu ya, seperti itu. Jadi artinya apa? Jadi posisi di sini adalah kita ingin membantu semakin banyak teman saya itu berhasil. Nah, kalau teman-teman saya berhasil, nah ini sudah saya jalankan dari sejak tahun 2011. Nah, sehingga kalau saya padahal dulu kita udah sering tiap bulan kita keluar negeri, Pak Niko ya. Jadi tiap bulan kita ada schedule ya, kemana aja ya, keluar negeri ke sini, bulan depan kita pergi lagi. Nah, jadi sehingga apa? Kalau saya teman-teman saya, kalau saya nggak bisa ciptakan punya uang semua, pada saat waktu saya mau pergi, kan nggak mungkin siapa yang bayarin, bener nggak? Yo, mau nggak kita pergi ke Amerika? Mau, tapi siapa yang bayarin? Nah, kan itu kan. Nah, bayarin mungkin kita satu kali oke, tapi kalau setiap kali dibayarin kan nggak mungkin. Nah, tapi kalau kita bisa menciptakan ternyata di keluarga AFC Family ini, bener nggak? Ada ribuan orang yang punya income yang luar biasa, kan enak, bener nggak? Kita jalan-jalannya juga enak, bener kan? Nah, ya, jadi artinya apa? Semua orang punya financial yang sudah cukup ada, ya kan? Tidak terlalu memikirkan. Nah, kan kita happy. Nah, ini yang kita mau kan, bener. Jadi artinya semua kita bisa cover. Jadi inti terakhir itu adalah saya selalu sebut bahwa hidup kita ini seperti sebongkah es batu. Saya selalu bilang gitu ya. Hidup kita seperti sebongkah es batu. Jadi kita pakai nggak pakai, ya. Jadi usia kita sudah pasti ya. Karena apa? Karena namanya es batu itu kan tetap akan mencair, Bapak Ibu ya. Jadi yang Bapak Ibu yang kita bawa pergi dari dunia ini apa? Cuma kebaikan. Jadi kenapa saya stay di sini terus menerus? Tadi kata Pak Niko tadi panjang lebar, tetap saya melakukan. Ya tadi itu yang saya bisa lakukan di sini adalah saya harus menambah kebaikan saya, benar. Itu yang bisa saya lakukan, ya. Karena itu yang bisa saya bawa pergi dari dunia ini. Itu ya, mungkin mudah-mudahan hari ini ya sharing saya bisa menginspirasi. Tapi kalau ada kata-kata yang salah, saya juga mohon maaf ya semuanya, teman-teman semuanya. Oke, mungkin saya kembalikan ke Pak Niko. Oke, terima kasih banget Ko Budi. Saya mau sedikit dikit ya. Intinya gini, kalau emang Anda suka bantu orang, disinilah tempat yang Anda bisa bantu orang secara langsung. Baik dari kesehatannya, baik dari keuangannya. Anda akan bahagia banget. Saya juga pribadi, kenapa saya suka banget roadshow. Saya udah, besok kalau saya sama Ko Budi ke Papua, saya udah pergi dari Aceh sampai Papua. Selama saya hidup dan cuma ada di sini. Saya bisa lihat orang langsung prosesnya dari nol sampai sukses. Itu ada bahagia sendiri dari saya. So, teman-teman, saya mau bilang, kalian penting jadi orang kaya. Seriously penting. Karena dengan jadi orang kaya,
akan mempermudah kalian jadi orang yang lebih baik. Beneran. Beneran. Saya bukan bilang kalian harus jadi kaya karena bisa bahagia, bukan. Kalau kalian jadi orang kaya, at least membantu Anda menjadi, memperluas kemungkinan Anda menjadi orang yang lebih baik. So, teman-teman, hari ini kita udah belajar dari seorang Budi Darwin. Dia bisa dibilang adalah dia adalah tim inti AFC juga, founder juga. Dia adalah 001 Bushido juga. Dialah yang lahirin semua Bushido yang hari ini ada dari jaringan Ko Budi. Saya mau bilang terima kasih buat Ko Budi, dia udah bantu semua teman-teman downline, semua kerabat. Ko Budi adalah kebanggaan AFC. Dan saya juga mau bilang ke teman-teman, bangun teman-teman, yuk kita sama-sama bisa. Kalau Ko Budi Darwin bisa, kalian juga pasti bisa. Percayalah itu semua ada. So teman-teman, mudah-mudahan Zoom hari ini akan jadi cerita sendiri, kesan sendiri buat Anda. Buat besok pagi kita mulai yuk. Kita bantu teman-teman kita di luar sana yang lagi gengsi nolakin kita. Yang lagi gengsi sebenarnya untuk join di sini. Yuk teman-teman, kita berguna buat orang lain karena Indonesia saat ini lagi butuh kita semua. So, terima kasih buat Ko Budi, terima kasih buat teman-teman yang hadir di Zoom. Mudah-mudahan hari ini ada kesan. By the way, siaran hari ini bisa kalian nonton di Facebook officially AFC Life Science. Nama Facebooknya Life Science. Semua rekod di sini. Terima kasih semua teman-teman. Konnichiwa. Thank you. Thank you, Ko Budi. Ya, konnichiwa. Ya, supaya malam ini masuk yang banyak ya konnichiwanya ya. Amin.